mengenal Ustadz Felix Yanwar Siow, SPM, atau dikenal Ustadz Felix Siow, lahir di Palembang, Sumatera Selatan, dengan nama 11 OZHN Digu, lahir 31 Januari tahun 1984, dari keluarga Katolik yang taat. Beliau adalah seorang ustaz, pendakwah, penulis, dan dai keturunan Tionghoa Indonesia, dan salah satu tokoh Hizbut Tahrir Indonesia HTI. SMA bersekolah di SMA Katolik Xaverius, yang merupakan salah satu sekolah terbaik di Palembang. Kemudian melanjutkan studi ke Institut Pertanian. Sejak kelas 3 SMP ia banyak menemukan kejanggalan yang ditolak akal tentang agamanya. Terdahulu, dirinya tidak percaya dengan adanya Tuhan, namun saat ketika melanjutkan kuliah dan mempelajari ilmu biologi tentang reproduksi bahwa manusia tercipta dari sperma yang tidak mempunyai akal, Felix kembali berpikir dan yakin bahwa manusia diciptakan dari sesuatu yang spesial, dan juga bahwa Tuhan itu ada. Setelah mencari beberapa tahun lamanya, mulai mencari di Kristen Protestan, Buddha, dan lainnya, tapi tetap tidak menemukannya. Felix akhirnya menemukan Islam, dan pada tahun 2002, beliau memutuskan untuk bersahadat. Simak kajian perdana beliau. Hanya Islam agama yang masuk logika dan gampang dicerna akal. Ratusan kali di dalam Al-Quran nyuruh kita untuk berpikir. Bahkan ayat yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu justru mengajak manusia untuk berpikir. Kenapa? Menganalisis, memperhitungkan segala sesuatu. Tapi dalam agama yang lain, keberadaan akal justru tidak boleh. Makanya karena itu, di Amerika itu 75% ateis. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, share, dan tekan lonceng. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazamma bi tariqatihi wa tarasama khutahu jalal aqidatan islamiyatan asasan fikratihi wa ahkama syar'iyyatan mikasani a'malih wa masdarani ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan thayyibatan ka syajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahin bi idzni rabbiha. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas rahmat-Nya, atas setiap kemudahan-kemudahan yang diberikan bagi kita. Dan pada hari ini alhamdulillah Allah memperkenankan kepada kita untuk memulai sebuah kajian untuk teman-teman yang mu'alaf. Jadi memang kajian ini sebagaimana sudah diinformasikan adalah kajian yang terbatas. Kita berharap dengan terbatasnya kajian ini lebih banyak interaksi yang bisa kita lakukan, dan mudah-mudahan apa yang ditransfer daripada kajian-kajian ini mampu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 24, kaifa daraballahu bihadza masalan. Jadi alam taro kaifa daraballahu bihadza masalan. Jadi apakah kalian ini tidak mengambil pelajaran dengan sebuah permisalan? Apa permisalan yang Allah berikan? Kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah. Sesungguhnya permisalan sebuah kata-kata yang baik itu seperti pohon yang baik. Maksudnya pohon yang baik ini apa? Ulama-ulama tafsir itu mengatakan seperti pohon kurma. Jadi pohon yang baik itu kayak pohon kurma. Pohon kurma itu seperti apa? Allah katakan di dalam Al-Quran, asluha sabitun. Jadi akarnya itu sangat menghujam ke tanah. Wa far'uha fis sama'. Dan kemudian cabang-cabangnya mengarah ke udara. Pernah lihat pohon kurma? Udah pernah lihat ya? Ada nggak pernah lihat pohon kurma yang cabangnya menjuntai ke bawah? Hampir-hampir nggak ada. Semuanya pasti ke atas. Kalau pohonnya sehat ya. Kalau pohonnya sakit udah mau mati, nah itu cabang-cabangnya ke bawah. Tapi kalau sehat pasti cabang-cabangnya ke atas. Asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Jadi akarnya turun ke bawah, lalu kemudian cabang-cabangnya mengarah ke atas. Ulama-ulama tafsir mengatakan bahwa pohon yang baik itu akarnya ke bawah menghujam, maksudnya adalah seperti manusia akidahnya kuat. Wa far'uha fis sama', dan cabang-cabangnya yang ke atas itu diibaratkan dengan amal-amalnya yang mengarah kepada langit. Jadi amal-amalnya itu tidak lagi amal-amal yang hina, amal-amal yang rendah, tapi amal-amal yang tinggi, senantiasa menuju ke udara, senantiasa menuju ke langit, ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala.
Maksudnya begitu. Tu'ti ukulaha kulahin. Yang paling penting di situ dijelaskan, pohon ini selain akarnya menghujam kuat, akidahnya sangat kuat sekali, lalu kemudian far'uha fis sama, dan amal-amalnya senantiasa menuju kepada langit. Tu'ti ukulaha kulahin. Dia memberikan manfaat bagi setiap manusia setiap waktunya. Artinya seorang muslim itu baru bisa dikatakan jadi seorang muslim kalau seandainya memberikan manfaat. Kalau nggak ada manfaat, itu berarti diragukan sebagai seorang muslim. Karena kenapa? Jadi gini, manfaat itu apa sih? Manfaat itu adalah kadar yang diterima oleh orang atas keberadaan kita. Nah itu manfaat. Contoh misalnya, cara paling mudah untuk mengukur manfaat, kalau kita sudah mati. Jadi kalau kita sudah mati dirindukan oleh orang, nah itu berarti kita bermanfaat. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia Felix Xiao. Waduh, innalillah, Felix Xiao meninggal. Padahal dulu orangnya begini baik. Kita merindukan dia. Kalau dia meninggal berarti nggak ada lagi berbuat kebaikan. Nah, itu berarti contoh manfaat. Tapi kalau innalillahi wa inna ilaihi roji'un diumumkan di masjid, meninggal dunia Felix Xiao, orang bilang alhamdulillah, untung dia mati. Lah kenapa? Karena semasa hidupnya dia bikin kacau, bikin kisruh misalnya. Itu salah satu tanda-tanda bahwa dia tidak bermanfaat. Tu'ti ukulaha kulahin. Dia memberikan buahnya setiap waktunya bi'idni rabbiha. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang muslim itu akidahnya kuat, lalu kemudian cabang-cabangnya mengarah ke udara, memberikan buah setiap waktunya. Ini yang dipermisalkan di dalam surat Ibrahim tadi ayat ke-24. Alam taro kaifa daraballahu bihadza mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Sesungguhnya kata-kata yang baik atau kalimat tauhid itu seperti pohon yang baik. Ada ini sudah ada ya di bawah ya, sebentar. Nah, nggak ada spidolnya. Nah, coba nanti ditolongkan. Gak apa-apa, mbak-mbak sini aja nanti biar bapak-bapaknya. Nah, jadi itu adalah yang disampaikan dengan permisalan tadi ya, surat Ibrahim ayat 24 tadi. Nah, apa hubungannya pada kajian kita pada hari ini? Teman-teman sekalian, pada hari ini kajian kita adalah tentang akarnya tadi. Karena kenapa? Karena akarnya itu mempengaruhi segala-galanya. Kalau ibaratkan sebuah pohon, kalau pohon itu kan yang paling penting justru yang tidak kelihatan. Kalau kita lihat pohon, mungkin yang kita lihat adalah daunnya, yang kita lihat mungkin adalah pohonnya, yang kita lihat batangnya, yang kita lihat adalah buahnya. Tapi banyak orang tidak menyadari bahwa semua itu tadi, baik batang, baik daun, baik buahnya, itu semua tergantung pada akarnya. Maka yang disebutkan pertama kali oleh Allah, asluha sabitun. Sesungguhnya yang namanya pohon itu akarnya harus menghujam kepada tanah. Kalau akarnya tidak menghujam kepada tanah, maka ini bukan pohon yang baik. Jadi seperti apa pohon yang baik? Kita gambarkan menurut para ulama, pohon yang baik itu adalah pohon kurma. Nah, jadi kalau misalnya pohon kurma, sorry ya kalau gambarnya nggak bagus. Ya kira-kira ya pohon kurma ya beginilah, kira-kira ya. Nah, pohon kurma itu adalah yang pertama asluha sabitun. Jadi pohon kurma itu harus kemudian akarnya menghujam ke tanah. Nah, kalau seandainya akarnya nggak menghujam ke tanah, dia nggak akan baik pohonnya. Nah, maka ini akarnya menghujam ke tanah dulu. Nah, baru kemudian ketika akarnya menghujam ke tanah, baru dia kemudian punya far'uha fis sama. Nah, itu kemudian cabang-cabangnya mengarah ke udara. Dan seterusnya, ini adalah pohon kurma. Nah, kalau kemudian selesai pohon kurma, kemudian asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kulahin. Nah, baru kemudian dia menghasilkan banyak sekali buah-buah bi'idni rabbiha, sesuai dengan kehendak Allah Tuhannya. Nah, yang tadi kita sampaikan begini, kalau misalnya kita lihat pohon, itu kan yang kita lihat kan adalah penampakannya di atas, bahwa dia ada daunnya, bahwa dia ada buahnya, bahwa dia ada batangnya. Orang lupa bahwa yang paling penting pada pohon bukan di atasnya, tapi justru di bawahnya. Lah kenapa di bawahnya penting? Karena kalau akarnya bagus, insya Allah atasnya bagus. Tapi kalau akarnya sudah busuk, maka sebagus apapun atasnya, pasti akan ikut busuk juga. Tapi kalau akarnya masih ada, mau ditebang berapa kali pun pelepahnya, mau diambil berapa kali pun buahnya, maka dia akan terus tumbuh. Bisa dipahami ya? Nah, maka yang kita bahas pada hari ini adalah tentang masalah akar. Yaitu adalah tentang masalah di dalam Islam, akarnya adalah akidah. Nah, kenapa namanya akidah? Karena akidah ini asal katanya aqada yakidu akidatan. Artinya adalah ikatan, sandaran. Dalam bahasa Al-Quran, akidah ini dikenal dengan nama iman.
Berarti kalau seandainya teman-teman mendengar kata-kata iman di dalam Al-Quran, maka di dalam pembahasan ulama namanya akidah. Berarti iman sama dengan akidah. Bedanya apa? Ini ditemukan di dalam Al-Quran, kata akidah ditemukan dalam pembahasan para ulama. Tapi artinya sama, sesuatu yang paling dasar, sesuatu yang menyebabkan ada bangunan-bangunan lain di atasnya, sesuatu yang menopang, sesuatu yang menjadi sandaran. Pohon kalau nggak ada akarnya kira-kira gimana? Kena angin tumbang. Jangankan kena angin, gitu kan ya? Dikasih kutu dikit tumbang. Kalau nggak ada akarnya, makanya namanya akidah, sandaran, ikatan, kekuatan, sama dengan iman. Iman sama dengan akidah. Oke, sampai di sini sudah paham ya? Kecepatan nggak ngomongnya? Nggak ya? Kalau kecepatan nanti saya kurangi lagi. Karena kenapa? Karena memang hari ini kita bahasanya nggak cepet-cepet ya. Jadi ini adalah tentang masalah akidah, ini adalah tentang masalah iman. Kenapa akidah ini begitu penting? Karena dia adalah akar, karena dia adalah sandaran. Kenapa sandaran begitu penting? Coba kita lihat teman-teman sekalian. Lihat di Indonesia, kira-kira orang Indonesia banyakan muslim atau bukan? Muslim. Berapa persen? 85 ya? Kurang nggak? Oh, sudah harga pas ya? Baik. Indonesia katanya Islamnya minimal 85%. Tapi pertanyaannya, kalau Islam katanya adalah paling banyak di negeri ini, dan Islam itu sesuai dengan yang kita tahu adalah agama yang paling baik, agama yang paling bagus, harusnya Indonesia adalah yang paling bagus di dunia. Karena Allah katakan di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummah. Surat Ali Imran ayat 110. Anda ini adalah umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Anda adalah umat yang terbaik yang terlahir ke tengah-tengah manusia. Tapi pertanyaannya, Indonesia paling bagus di dunia atau bukan? Sudah atau belum? Kayaknya belum. Lah kenapa? Miskin, ya. Korupsi terbesar di Asia Tenggara. Keadaan negara kacau balau. Kalau hujan, banjir. Kalau kemarau, kering. Ini yang terjadi pada orang-orang Indonesia. Banyak kemudian masalah-masalah yang kemudian belum selesai. Kita tidak mampu berbuat apa-apa ketika ada masalah-masalah di dunia seperti di Palestina, di Suriah, di Rohingya, dan sebagainya. Jangankan menyelesaikan masalah orang lain, masalah kita sendiri aja kita belum selesai. Itu dari segi yang makro. Dari segi yang mikro, Masya Allah, orang-orang muslim banyak yang nggak bisa dipercaya. Betul begitu? Kalau dagang ke pasar, jangan beli sama orang muslim. Lah kenapa? Nggak jujur. Nanti dimahalin, belinya sama itu aja tuh, sama engkoh-engkoh aja. Nanti jujur, nggak usah beli sama orang muslim, nanti mahal. Misalnya contoh gitu kan ya. Nah makanya cocok kayaknya kalau saya dagang di pasar gitu kan ya. Sudah muslim, sipit gitu ya. Nah Masya Allah, itu nggak termasuk materi. Nah yang pengen kita kasih tahu adalah, kenapa justru orang muslim yang harusnya dia yang terbaik, harusnya paling jujur, harusnya paling terpercaya, kalau kita lihat sirah Nabi itu kayaknya nggak ada celah, kok malah bermasalah seperti itu? Dalam pandangan Islam, berarti yang bermasalah adalah akidahnya. Yang bermasalah adalah akarnya tadi. Nah kenapa? Karena akarnya berarti belum selesai. Kalau akarnya sudah selesai, semuanya bisa diselesaikan dengan gampang. Nah kenapa akarnya bisa bermasalah? Karena Islamnya, karena agamanya diperoleh bukan dari proses berpikir. Akidahnya ikut-ikutan. Ketika akidahnya ikut-ikutan, maka Islamnya tidak memberikan efek. Nih, sebelumnya saya jelasin dulu tentang overview daripada Islam. Pertanyaannya gini, pertanyaannya sih, kenapa sih kita harus kemudian beragama Islam kan gitu? Kenapa sih kita nggak beragama yang lain misalnya? Kenapa sih kita nggak ngambil misalnya contoh ya, anggaplah agama-agama yang lain selain Islam. Kenapa sih harus Islam? Ini overview sedikit teman-teman sekalian. Manusia itu, kita kemarin sudah dibahas oleh Ustadz Hidayat ya, manusia itu punya sesuatu keistimewaan. Apa keistimewaan manusia yang tidak ada pada yang lain? Akal. Akal ini menyebabkan kita jadi berbeda daripada hewan. Makanya para filsuf mengatakan bahwa manusia itu adalah hewan yang berpikir. Gampangnya begitu. Gara-gara kita punya akal, kita jadi beda dengan yang lain. Selain punya akal, manusia punya sesuatu yang lain. Namanya adalah kebutuhan naluriah. Atau bukan kebutuhan ya, keinginan naluriah. Keinginan naluriah ini misalnya seperti apa? Kalau yang kemarin dibahas, mempertahankan diri,
melestarikan keturunan, satu lagi mensucikan sesuatu gitu kan ya. Kalau misalnya mempertahankan diri itu seperti kalau ditabok marah, kalau melestarikan keturunan seperti mencintai orang tua, mencintai anak-anak dan sebagainya. Yang ketiga apa? Yang ketiga, akal, keinginan naluri, satu lagi. Oke, keperluan jasmani ya. Bahwa kemudian manusia ini punya jasmani yang itu adalah harus kita penuhi. Ini adalah sesuatu yang pasti. Nah, maka ketika manusia punya akal, keinginan naluri dan keperluan jasmani seperti makan, minum, sekresi, ekskresi dan sebagainya, maka ini semua kemudian kita akui sebagai manusia. Bedanya apa? Bedanya kita dengan hewan ya ini aja nih cuma nih. Kalau yang dua ini hewan juga ada. Hewan perlu makan? Perlu. Hewan perlu buang air? Perlu. Hewan kalau digampar marah? Bahkan hewan juga marah. Berarti hewan juga punya keinginan naluriah nggak? Punya. Mereka perlu kawin? Perlu. Nah, maka kalau gitu ini adalah yang membedakan kita antara kita dan hewan. Nah, kalau begitu, kalau ini yang membedakan antara kita dengan hewan, maka dalam setiap hal harusnya kita menggunakan akal. Betul atau betul? Betul. Nah, disinilah kemudian letak beda antara agama lain dengan Islam. Islam itu adalah agama yang kemudian segala-galanya berdasarkan akal. Sedangkan agama selain Islam ya, bukan Islam, justru menafikan yang namanya akal. Betul atau betul? Contoh, kalau di dalam Islam berkali-kali Al-Quran menyuruh kita untuk berpikir. Ratusan kali di dalam Al-Quran menyuruh kita untuk berpikir. Bahkan ayat yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu justru mengajak manusia untuk berpikir. Kenapa? Menganalisis, memperhitungkan segala sesuatu. Tapi dalam agama yang lain, keberadaan akal justru tidak boleh. Makanya karena itu, di Amerika itu 75% ateis. Jadi kalau mereka ditanya, percaya nggak ada Tuhan? Gimana ya? Itu urusan masing-masing deh. Gimana, percaya nggak ada Tuhan? Kayaknya enggak deh. Lah kenapa? Lah kamu nggak bisa buktiin adanya Tuhan. Karena ketika mereka beragama, mereka justru nggak boleh berpikir. Kalau kamu mau beragama, jangan pakai akal. Kalau kamu pakai akal, jangan beragama. Karena kalau kamu beragama pakai akal, agamamu nggak masuk akal. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Nah, itu yang membuat saya kemudian keluar daripada agama saya yang lama, kemudian saya masuk Islam. Kenapa? Karena saya mikir. Ketika saya mikir, semakin nggak masuk akal agama saya yang lama. Lalu kemudian ketika saya masuk Islam, semakin saya mikir, semakin dapat. Oh iya. Nah, itu kemudian yang terjadi. Ini bedanya antara Islam dan yang lain. Karena itulah teman-teman sekalian, kalau kita membahas tentang agama selain Islam, itu mesti pakai doktrin. Doktrin itu apa? Doktrin itu adalah segala sesuatu yang diajarkan tanpa perlu ada pertanyaan lebih lanjut, logika lebih lanjut. Contoh misalnya, mengajarkan doktrin itu tidak perlu kemudian pakai akal. Misalnya contoh begini, anak lahir terus kita bilang, kamu anaknya ibu. Itu doktrin atau bukan? Doktrin. Pertanyaan, kalau dia sudah dewasa, dia yakin nggak bahwa dia adalah anak kita? Yakin nggak kira-kira dia anak kita? Yakin, karena dia sudah didoktrin. Pertanyaannya, pernah nggak sekarang anak ibu membuktikan secara logis bahwa ibu adalah ibunya? Pernah nggak? Nggak pernah, karena sudah didoktrin dari awal. Pertanyaan saya lagi, ibu pernah nggak membuktikan bahwa ibu benar-benar anak ibunya? Atau bapak benar-benar anak daripada ibunya? Pernah nggak membuktikan? Nggak pernah. Padahal harusnya membuktikan, gitu kan ya. Tapi contoh misalnya begini, seandainya kita punya ibu dan bapak putih, kita hitam. Bapak kita rambutnya lurus, kita keriting. Kira-kira kita punya keraguan atau tidak? Punya keraguan, maka harus ada pembuktian. Persis kayak manusia. Doktrin bedanya dengan logika adalah doktrin tidak perlu penjelasan logis. Sedangkan logika perlu pembuktian. Nah, itulah makanya perbedaan antara Islam dan yang lain adalah Islam menggunakan akal. Nah, itu yang nanti akan kita bahas pada hari ini, karena akidah Islam itu adalah berdasarkan yang namanya akal. Nah, kalau gitu bahasanya kita mulai teman-teman sekalian. Kita sudah tahu kenapa orang muslim jadi seperti ini sekarang, karena akidahnya bermasalah. Kenapa akidahnya bermasalah? Nanti coba kita lihat. Oke, kasus teman-teman sekalian. Pertanyaannya, kalau ditanya orang Indonesia Tuhannya siapa, jawabannya siapa? Orang Indonesia ditanya Tuhannya siapa, jawabannya apa? Tuhan Yang Maha Esa. Siapa Tuhan Yang Maha Esa? Kalau orang Indonesia ditanya, yang sebagian besar tadi itu, Tuhan Yang Maha Esa siapa?
Nah, Tuhannya orang Islam siapa? Allah. Oke. Kalau ada orang Islam ditanya di Indonesia, Tuhannya siapa? Jawabannya Allah. Oke. Pertanyaannya, mereka benar-benar yakin nggak kalau Tuhan itu Allah? Benar-benar yakin atau nggak kira-kira? Nggak tahu. Oke, coba kalau gitu kita lihat. Orang Indonesia dikatakan Tuhannya siapa? Jawabannya adalah Allah. Tapi kayaknya mereka nggak benar-benar yakin kalau Tuhannya adalah Allah. Kenapa nggak benar-benar yakin? Coba lihat. Hari Jumat orang-orang Indonesia kebanyakan itu, kalau misalnya ibu-ibu lihat di tengah jalan, angkot-angkot masih banyak berkeliaran? Masih banyak. Berarti nyetir itu muslim atau non-muslim, Pak? Yang nyetir? Sebagian besar muslim, karena 85% tadi muslim tadi. Pertanyaannya, kenapa mereka nggak mau sholat Jumat? Nggak punya duit. Karena itu harus cari nafkah. Pertanyaannya sederhana, berapa nafkah yang bisa didapat setengah jam ninggalin sholat Jumat? Kan sholat Jumat cuma dari jam 12 sampai jam setengah 1 tuh. Nah, kalau ninggalin sholat Jumat, dapatnya berapa kira-kira kalau naik angkot? Nggak banyak, kira-kira berapa? Kayaknya pernah narik angkot ibu ya, Masya Allah. Kira-kira dapatnya berapa kira-kira? 20, 50, oke. Nih ya, logika ya. Taruhlah setengah jam ninggalin sholat Jumat, dapatnya taruhlah ya, hoki banget nih, 50.000 rupiah. Ya, berarti kalau kita tanya sama dia, kenapa kamu nggak sholat Jumat? Iya, saya mau sholat Jumat, tapi saya harus nyari nafkah. Berarti Allah dibandingkan dengan duit 50.000, yang lebih dipilih apa? Allah atau duit 50.000? Oh, ternyata yang lebih dipilih adalah duit 50.000 ketika dibandingkan dengan Allah. Berarti harga keyakinan dia akan Allah dengan keyakinan dia dapat duit 50.000, lebih mana yang dia yakin? Dia lebih milih 50.000. Berarti harga keyakinan dia dengan Allah di bawah 50.000 atau sama dengan 50.000. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian. Berarti harga keyakinannya seperti itu. Oke, contoh lagi. Ngelanggar jalur busway ketangkep polisi. Nggak semua polisi begini, tapi ada yang begini. Kenanya berapa? 500. Berarti ini mobilnya keren kayaknya gitu kan. Kalau mobil yang biasa-biasa dapatnya 100, 125, 150 gitu kan ya. Kalau pakai motor masih bisa lah 75 itu ya. Nah, itu harga keyakinan dia diganti dengan duit segitu. Berarti nggak semuanya, tapi ada yang begitu. Berarti keyakinan polisi tentang kejujuran, keadilan bisa diganti dengan duit 75, 150, 200. Bisa dibayangin maksud saya kira-kira ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian. Artinya setiap manusia itu punya keyakinan dan keyakinannya bisa ditukar dengan sesuatu. Semakin tinggi posisinya, biasanya tukarnya semakin banyak. Kalau misalnya reserse mungkin sekitar puluhan juta. Kalau hakim mungkin ratusan juta. Kalau hakimnya lebih tinggi lagi, hakim Mahkamah Konstitusi bisa misalnya 10 miliar misalnya. Tapi setiap orang bisa diganti. Pertanyaannya, kalau masih bisa diganti dengan duit 50.000 begini, ini akidah atau bukan? Akidah atau bukan? Bukan. Oke, kalau gitu kita lihat teman sekalian. Kalau masih bisa diganti berarti bukan akidah. Oke, lihat. Nih, sekarang yang lain. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika dia itu berbuat sesuatu, lalu kemudian Raja Namrud tahu dan marah, kemudian dia mau dibakar. Oke, dibakar, api. Ini kayak api nggak sih? Ya bayangin aja api ya. Dibanding dengan keyakinan dia terhadap Allah. Kira-kira yang dia pilih mana? Ketika diancam dibakar, atau kemudian dia pilih Allah? Dia lari atau dia woles saja? Woles itu tahu? Slow, santai. Dia pilih mana? Lari atau tetap di situ? Ternyata yang dia pilih adalah Allah. Pertanyaannya, Nabi Ibrahim tahu nggak kalau dibakar itu mati? Tahu nggak api itu panas? Tahu, oke. Kadar 0 sampai 100%. Kira-kira Nabi Ibrahim tahu berapa persen kalau api itu panas? 100%. Oke. Pertanyaannya, kenapa dia tetap milih Allah? Oke, coba lihat ya. Kira-kira Nabi Ibrahim mikirnya begini. Saya tahu api itu panas 100%. Tapi saya lebih yakin Allah itu ada. Saya tahu api itu panas bisa membakar saya. Saya punya buktinya, tapi saya lebih yakin Allah itu ada. Karena saya lebih yakin Allah itu ada, maka ada 3 kemungkinan. 1, kalau Allah pengen saya mati, maka nggak usah masuk api, saya bisa dimatiin Allah. 2, kalau Allah belum pengen saya mati, maka masuk api nggak akan ada masalah. 3, kalau saya masuk api mati,
Berarti Allah sudah menyiapkan tempat lebih baik daripada sekarang bagi saya. Bisa dipahami ya? Berarti dia lebih milih Allah. Berarti perbedaan antara tukang angkot sama Nabi Ibrahim bedanya apa? Oke, kalau gitu kita lihat bedanya apa. Nih contoh lagi. Manusia punya berapa ginjal? Berapa ginjal? 2. Ada yang lebih daripada 2? Nggak ada, makasih. Oke, manusia punya 2 ginjal. Pertanyaan saya sederhana. Di Singapura itu banyak yang lagi memerlukan ginjal untuk transplantasi ginjal. Mau nggak dijual ginjal Anda 2 itu, satu pasang itu dengan harga 500 juta? Nggak mau? Oke, saya naikin. 1 miliar. 1,5 miliar. Tawaran terakhir 2 miliar. Deal or no deal? Kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau? Percuma mati. Oke, pertanyaan saya. 0 sampai 100%. Berapa persen Anda yakin kalau diambil 2 ginjal pasti mati? 100%. Pertanyaannya, datang dari mana keyakinan Anda 100% kalau diambil 2 ginjal pasti mati? Kok bisa yakin 100%? Dari mana datangnya keyakinan itu? Kita tahu fungsi ginjal, Mas. Ginjal itu untuk apa? Menyaring kotoran, menyaring racun. Kalau ginjal satu aja tetangga saya harus cuci darah terus, setengah mati. Apalagi dua-duanya nggak ada. Yang matilah. Coba mikir dong, buktinya sudah banyak. Dokter loh teman saya, katanya ginjal itu sangat berarti sekali. Oke, penting. Berarti keyakinan 100% ini datang dari mana tadi? Dari akal. Dari apa nama tadi? Yang tadi saya bilang? Betul? Dari bukti. Karena ada bukti, Anda yakin 100%. Berarti teman-teman sekalian, bukti sama dengan iman. Oke. Kebalik N-nya ya, nggak apa-apa, sengaja. Bukti sama dengan iman. Ada bukti, ada iman. Nggak ada bukti, nggak ada iman. Sedikit bukti, sedikit iman. Semakin banyak bukti, maka semakin besar iman. Sampai pada satu titik di mana bukti semakin banyak dan semakin kuat, maka dia berubah menjadi iman yang 100%. Kalau iman sudah 100%, maka Anda nggak akan dapat diganti oleh apapun. Mau 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, anak Anda mati semua, suami Anda mati, istri Anda mati, bahkan dunia mau hancur sekalian pun nggak akan ngaruh. Lah kenapa? Karena imannya sudah punya bukti. Nih lihat, seberapa sih besar bukti ini bagi kehidupan manusia? Seberapa pengaruh sih bukti bagi kehidupan manusia? Coba kita lihat. Kita bahas lagi tentang iman sama dengan bukti. Judulnya sederhana, iman sama dengan bukti. Seberapa besar nih kemudian pengaruh bukti itu bagi kehidupan manusia? Pernah ke dokter? Ada yang dokter di sini? Gak ada yang dokter. Tapi pernah ke dokter? Pertanyaannya, kalau Anda pergi ke dokter, dokter ngasih resep, Anda taat atau Anda debat? Pernah ngeliat nggak ada pasien pergi ke dokter dikasih resep di debat? Pernah? Ada yang pernah debat dokter? Dokter bilang gini, Mas, ini saya kasih resep ya. Kalau pernah itu luar biasa loh, perlu dimasukkan dalam Guinness Book of Record gitu kan ya. Ini saya kasih resep, Mas. Resepnya 1, ini obat A, tolong Mas makan 3 kali sehari ya. Nanti kalau Mas makan 3 kali sehari, nanti insya Allah selama 4 minggu sembuh ya. Tapi ingat, harus dihabisin obatnya 3 kali sehari. Jangan dilewatkan. Pagi sekali, siang sekali, sore sekali. Jangan dilewatkan ya. Ini penting banget. Kalau Anda tidak makan 3 kali sehari, nanti balik lagi penyakitnya. Dan penyakitnya lebih parah nih sekali balik lagi. Oke. Yang kedua, Mas, ini ada obat B, tolong makan 2 kali sehari. Tapi ini nggak saya batasin, mau makan pagi sore boleh, mau makan siang sore boleh, mau malam pagi boleh, terserah. Yang penting 2 kali sehari. Nah, dan ini yang ketiga, ini ada obat C, boleh ditebus, boleh tidak. Ini obatnya pilihan aja, Mas. Tapi kalau mau cepat sembuh, tolong ditebus obatnya. Karena ini vitamin saja, supaya Mas lebih cepat sembuh, lebih cepat sehat lagi. Oke, jelas ya, ada 3 obat A, B, C, 1 3 kali sehari, 1 2 kali sehari, yang satu lagi pilihan-pilihan saja. Pertanyaan saya, ada nggak pernah ada orang yang mendebat dokternya? Dok, sebentar dok, dari tadi dokter ngomong terus, sekarang giliran saya ngomong dok, kenapa ini obat harus 3 kali sehari? Kata dokter 3 kali sehari 4 minggu sembuh, kenapa dokter nggak ngasih saya 6 kali sehari aja dok? Kalau 6 hari sehari kan berarti kan 2 minggu sudah sembuh harusnya. Logikanya kan begitu. Dan ini senyawanya apa dok kira-kira dok? Dan bagaimana cara bekerjanya dalam tubuh saya? Bagaimana dia mempengaruhi neuron-neuron dalam otak saya? Bagaimana reaksi-reaksi kimianya? Pernah nggak ada yang nanya begitu?
Atau kenapa ini harus 2 kali sehari, Dok? Kenapa nggak setengah kali sehari aja? Nggak ngerepotin saja. Kenapa nggak 1 kali sehari aja? Pernah nggak ada yang nanya begitu? Kenapa nggak digabung aja jadi 1, Dok? Pernah nggak ada yang nanya begitu? Nggak pernah. Pertanyaan saya, kenapa Anda nggak pernah debat sama dokter? Kalau disuruh dokter. Semua orang kalau disuruh dokter, pilihannya cuma 1. Apa pilihannya? Taat. Nggak ada yang debat kan ya? Kenapa semua orang taat? Yakin. Yakin datang dari mana tadi yang kita bahas? Oke, kalau gitu coba kita lihat. Kenapa nggak pernah ada yang debat dokter? Karena Anda sudah yakin sebelum Anda pergi ke dokter. Contoh, kalau pergi ke dokter, masuk ke ruangan dokter, itu dokter pakai baju warna putih atau warna yang lain? Warna apa? Putih. Bukan polkadot kan ya? Oke, pertanyaan saya berikutnya. Dokter itu sisiran rambutnya ke atas, ke samping, atau ke depan kayak film Korea begitu? Kemana kira-kira? Kalau nggak ke samping, ke atas. Pokoknya rapi, gitu kan ya? Kira-kira teman-teman sekalian, di ruangan dokter itu ada apa saja? Tempat tidur, terus ada apa lagi? Stetoskop, ada poster-poster berkaitan dengan penyakit itu, gitu kan ya. Kalau dokter gigi berarti terkait dengan gigi, dokter penyakit dalam berarti terkait dengan penyakit dalam, gitu kan ya. Yang paling penting di ruangan dokter itu yang membuat Anda yakin dia dokter, ada apa? Yang paling penting di ruangan dokter yang menyebabkan Anda yakin bahwa dia dokter, ada apa di situ? Ada dokternya, salah. Surat izin praktek, jelas ya. Jadi kalau tidak ada surat izin praktek, jangan mau dikasih praktek di situ, paham ya? Nah, kenapa? Yang membuat Anda yakin dia dokter adalah surat izin praktek. Maka setiap Anda datang melihat semua tadi, itu semua yang namanya bukti. Warna putih, oh ya dokter. Oh ada stetoskop, bukti lagi, semakin yakin. Oh ternyata dia surat izin praktek, bukti lagi, semakin yakin lagi. Semakin yakin, semakin yakin, apapun kata-kata dia Anda turuti. Apalagi kalau sebelum masuk di sana Anda sudah dapat omongan dari orang. Dokter itu bagus banget bro, serius. Sembuh semua orang ke sana. Aku kemarin baru sampai di pintunya aja sudah sembuh. Nah, misalnya begitu. Maka itu semua bukti yang mengantarkan Anda untuk pada keyakinan. Kalau orang sudah yakin, apapun diikutin, bisa dipahami. Tapi untuk yakin harus ada bukti. Coba kita lihat, gimana kalau buktinya nggak ada? Nih, lihat kalau buktinya nggak ada. Lihat ya, dokternya masuk ruangan dokter. Ternyata dokternya bukan pakai baju warna putih. Pakainya surjan, warna hitam. Pakai sarung, rambutnya gondrong, di atas mejanya ada kemenyan. Kira-kira kalau Anda dikasih resep, Anda mau atau tidak? Bisa dipahami teman-teman sekalian. Anda nggak akan mau kalau tidak ada bukti. Tapi kalau orang ada bukti, apapun ditaati. Nah, maka pertanyaannya adalah, kalau sekarang orang datang pada dokter, kemudian dia taat sama dokter ketika dikasih resep, nggak pernah didebat, tapi ketika sama Allah, disuruh sekian dan sekian, disuruh ini dan itu, dia masih debat dan masih menolak dan nggak mau melaksanakan, berarti salahnya di mana? Salahnya di mana? Bisa dipahami? Karena dia nggak ketemu bukti bahwa Tuhan itu Allah. Dia nggak ketemu bukti bahwa Allah itu adalah Tuhan satu-satunya yang menciptakan dia, yang mematikan dia. Maka dia nggak mau taat. Tapi ketika dia ke dokter, dia ketemu bukti. Maka iman dia kepada dokter jangan-jangan lebih tinggi daripada iman dia terhadap Allah. Ketika orang ditanya, kenapa kamu mau untuk menaati dokter? Dia bilang, ya iyalah dokter sudah belajar, aku belum kok. Dokter sudah tahu, aku tidak tahu. Dokter sudah praktek, aku tidak pernah praktek. Kalau nggak mau percaya sama dokter, percaya sama siapa lagi? Bisa dipahami? Pertanyaannya, gimana kalau seandainya keyakinan kita kepada Allah itu punya bukti sama kuatnya atau bahkan lebih kuat dengan keyakinan kita pada dokter? Kira-kira apa yang Allah perintahkan, mau nggak kira-kira? Itu yang terjadi pada para sahabat. Iman mereka berdasarkan bukti. Iman mereka bukan hanya omongan, tapi ada buktinya sampai pada satu titik di mana bukti itu tidak bisa dinafikan lagi, lalu kemudian jadilah iman mereka 100%. Bisa dipahami? Oke, nah itu sudah bagian yang berikutnya. Sekarang kita masuk lagi pada bagian yang lain. Nah, manusia itu punya akal. Manusia itu mikir. Apa saja yang dipikirkan oleh manusia? Banyak. Tapi kalau kita lihat dari dulu sampai dengan sekarang, manusia manapun selalu berpikir dengan perkara-perkara yang sederhana seperti ini yang dari kemarin yang kemudian kita lanjutkan. Dari mana sih sebenarnya asal manusia? Yang kedua apa? Ngapain sih di dunia? Tulisan saya bagus nggak? Kalau jelek diem aja ya. Ngapain sih di dunia? Yang ketiga, kemana setelah mati? Dan ini adalah pertanyaan yang senantiasa ditanyakan oleh manusia
siapapun manusianya, dimanapun manusianya. Betul atau betul? Coba lihat. Pas dulu SMP pernah nggak mikir begitu? Saya setelah mati gimana sih? Lahir tahun berapa ibu-ibu? 70, 80, ada yang lahir tahun 80 ada? Ada ya? Ada yang lahir tahun 80 bapak-bapak? Ada ya? Oke, 70. Pernah nonton film Ghost? Itu loh yang main Demi Moore itu. Pernah? Saya dulu pernah mikir begini, kalau setelah saya mati apakah hidup saya begitu ya? Nanti bisa keluar rohnya gitu ya? Lalu jalan-jalan bisa nembus dinding, enak dong bisa ngintip cewek mandi ya, gitu kan ya. Itu dulu. Gitu kan ya. Artinya apakah benar setelah mati itu begitu ya? Jadi kehidupan setelah mati ini seperti apa sih? Ataukah seperti film yang lain? Saya orang Cina, dulu ketika sebelum saya sadar ya, saya itu ketika lahir dibawa sama nenek saya pergi untuk kemudian diramal. Ketika diramal, saya jadi tahu orang Cina kan mereka juga mikir tentang dari mana asal manusia, akan kemana manusia setelah mati, dan ngapain hidup di dunia. Saya pengen kasih tahu aja bahwa ini dipikirkan oleh setiap peradaban, oleh setiap orang dimanapun tempatnya. Orang Cina punya konsep namanya reinkarnasi. Pernah dengar? Tahu reinkarnasi? Misalnya contoh, pernah nonton film Son Gokong? Pernah? Oh pernah. Tahu Tipatkai tahu? Kakak kedua tahu? Yang babi? Nah, pertanyaan saya sebelum dia jadi babi dia siapa? Dalam cerita itu? Dewa, namanya Panglima Tian Feng, yang gagah berani, ganteng gitu kan ya. Kenapa dia jadi babi? Kenapa dia jadi babi? Ini kayaknya nggak punya TV nih, kayaknya nggak pernah nonton TV nih, masya Allah. Kenapa dia jadi babi? Karena dia ganggu cewek. Karena dia sering ganggu cewek, ganjen. Karena itu dia di kehidupan berikutnya direinkarnasikan jadi babi. Orang Cina meyakini ketika manusia ini asalnya dari reinkarnasi, akan balik lagi direinkarnasikan lagi, maka di dunia harus mengumpulkan karma-karma positif. Kalau karmanya negatif, nanti dilahirkan lagi bisa jadi orang yang tidak beruntung atau bahkan bisa jadi hewan. Gitu kan ya? Nah, kalau misalnya karmanya positif, nanti dilahirkan jadi orang yang lebih kaya lagi, atau dilahirkan jadi raja, atau dilahirkan jadi mencapai pencerahan, misalnya begitu kan ya. Nah, dulu ketika saya lagi di ramal itu, ternyata saya dikasih tahu, dulu Felix seorang tukang kayu. Oh, gitu ya. Terus apa lagi? Dulu kehidupannya begini, supaya beruntung begini. Lalu saya tanya pada bapak saya, "Pi, kok hidup kita ini nggak enak ya? Makan kok telur bagi 8. Kita kok miskin ya?" Lalu kemudian nenek saya bilang, "Mungkin kehidupan di masa lalu kamu bandel." Paham ya? Jadi sekarang kamu harus menanggung kehidupanmu di masa lalu. Lalu mikir, saya aja nggak tahu saya dulu kayak apa. Kenapa sekarang saya harus menanggung, kan gitu kan ya? Bisa dipahami teman-teman sekalian. Tapi itu konsep orang Chinese misalnya. Tentang dari mana asal manusia, akan kemana manusia setelah mati, dan ngapain manusia hidup di dunia. Contoh lagi, tahu film apa lagi ya? Minority Report. Nah, ini namanya Tom Cruise. Itu juga konsep tentang seperti ini juga. Dari mana manusia mati, konsep tentang takdir, akan kemana setelah mati. Orang barat juga punya pertanyaan ini, dan mereka punya jawabannya. Dari mana manusia? Dari Tuhan. Setelah mati, kembali kepada Tuhan. Lalu di dunia untuk apa? Oh sorry, nggak ada urusan Tuhan di dunia. Nah, kenapa kita lebih tahu tentang urusan kita? Kita boleh ngatur urusan kita, Tuhan nggak perlu ikut-ikutan. Itu cara orang barat menjawab. Zaman dulu lagi, dari mana asal manusia? Dewa-dewa. Setelah mati, ya akan kembali ke dunia dewa-dewa. Lalu di dunia melaksanakan keinginan dewa-dewa. Kan gitu kan ya? Ini adalah banyak orang cara menjawabnya berbeda-beda. Nah, ini yang mau kita jawab. Dari mana asal manusia, ngapain manusia di dunia, dan akan kemana setelah mati. Oke, kalau gitu kita coba untuk menjawab satu persatu. Dari mana asal manusia, ngapain manusia di dunia, dan akan kemana setelah mati. Dari mana asal manusia? Dari Allah, kata siapa? Kata Quran. Oke. Asal manusia dari mana? Dari Allah. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Tahu dari Al-Quran. Ayat mana yang bilang begitu? Hayo loh. Ayat mana yang bilang begitu? Oh ada Ustaz, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah menciptakan manusia dari tanah seperti tembikar misalnya. Oke, dalam surat Ar-Rahman. Berarti kita tahu dari Al-Quran. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Kenapa percaya dengan Al-Quran? Kenapa percaya dengan Al-Quran? Karena Al-Quran kitab suci. Kata siapa? Tuntunan hidup. Kata siapa? Kata siapa Al-Quran kitab suci tuntunan hidup? Kata siapa? Kata siapa Pak? Ada yang tahu? Oh, kata Ustadz, bagus.
Nggak apa-apa, belajar tuh nggak ada yang salah. Kata Ustadz. Ustadz tahu dari mana? Ustadz tahu dari mana? Dari pesantren. Yang ngajarin siapa? Ulama, ustadznya gitu kan ya. Oke, kalau gitu balik lagi. Yang ngajarin siapa? Ustadznya. Terus ustadznya tahu dari mana? Tahu dari ustadznya lagi? Oh, enggak tahu dari mana Ibu tadi? Dari khalifah-khalifah. Khalifah-khalifah tahu dari mana? Oke, dari Nabi Muhammad. Pertanyaannya, Nabi Muhammad dapat dari mana? Tahu dari mana kalau Al-Quran itu kitab suci? Wahyu dari mana? Dari Allah, balik lagi. Kalau gitu, kenapa kita percaya dengan Allah? Karena Al-Quran suruh. Kenapa Al-Quran? Karena kitab suci. Kenapa kitab suci? Karena Ustadz ngomong begitu. Kenapa Ustadz ngomong begitu? Karena dari pesantrennya. Dari mana pesantrennya? Dari Ustadznya lagi. Dari Ustadznya lagi dari mana? Dari para khalifah. Terus dari Rasulullah Muhammad. Terus dari mana lagi? Dari Allah. Bolak-balik dong. Muter-muter dong pertanyaan saya. Nih, coba buka nanti kalau pulang, buka Excel, terus ketik A sama dengan B karena B sama dengan C karena C sama dengan A. Itu namanya cyclic formula. Ini namanya formula berulang-ulang yang tidak bakal menimbulkan yang namanya akidah atau iman tadi karena orang jadi tidak yakin, nggak percaya. Contoh, duluan mana, bebek atau telur? Duluan mana, telur atau bebek? Bebek telur, telur bebek gitu kan, itu curang namanya. Duluan mana, bebek atau telur? Bebek. Bebek nggak mungkin kalau nggak dari telur. Telur nggak mungkin kalau nggak dari. Berarti duluan mana, telur atau bebek? Kira-kira duluan mana? Sebenarnya gimana? Duluan bebek. Oh, Allah menciptakan binatangnya dari bebek bukan dari telur. Kata siapa? Balik lagi nanti di sini. Bisa dipahami dulu sekarang. Oke, kira-kira yang tadi muter-muter ini sama nggak dengan bebek sama telur? Sama nggak dengan bebek sama telur? Bebek dari telur, telur dari bebek. Ini namanya cyclic formula. Logical fallacy. Ketika seorang manusia membuktikan sesuatu dengan dalil yang disandarkan pada sesuatu lagi, maka itu semua jadi batal. Contoh, nih contoh lagi. Ada dua orang ngomongin tentang saya. Coba lihat ini aneh atau tidak, ya. Ada dua orang ngomongin tentang saya, coba lihat ini aneh atau tidak. Yang pertama bilang, bro, menurutmu Felix Xiao itu gimana sih orangnya? Orang kedua bilang, orangnya baik banget. Orang pertama nanya lagi, kok kamu tahu kalau dia orang baik? Orang yang satu bilang, ya iyalah, dia sudah ngomong sama saya kok kalau dia orang baik. Yang satu lagi bilang, kok kamu percaya kata-kata dia? Nah iyalah, dia tuh nggak pernah bohong kok. Loh kok kamu tahu dia nggak pernah bohong? Kan dia orang baik. Paham ya, selesai? Paham nggak? Ini aneh atau tidak? Ada orang ditanya tentang saya, dia kemudian bilang dia Felix orang baik. Kenapa? Karena dia nggak pernah bohong. Lah kenapa dia nggak pernah bohong? Karena dia orang baik. Jelas. Berarti namanya cyclic formula. Sesuatu dibuktikan dengan sesuatu itu. Teman-teman sekalian, Anda mungkin merasa tertawa ketika melihat logika-logika semacam ini, tapi logika semacam ini adalah logika yang dipakai oleh seluruh agama-agama di Indonesia, termasuk di dunia, kecuali Islam. Tapi sayangnya orang Muslim sekarang sudah mulai terjangkit peristiwa kayak begini. Paham ya? Karena itu akidah mereka nggak pernah beres, karena akidah mereka muter-muter, sehingga mereka nggak pernah yakin bahwa sebenarnya mereka berasal daripada Allah. Lah kenapa? Karena mereka tidak pernah berpikir dan mencari bukti sehingga mereka bisa beriman dengan yakin. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Oke, kalau gitu kita coba supaya nggak muter-muter ya, supaya akidah kita kemudian nggak muter-muter kayak tadi. Oke, coba lihat teman sekalian. Dulu ketika saya SMP, saya pernah berpikir dari mana asal manusia. Asal manusia dari mana? Dan ketika saya kemudian belajar dari mana asal manusia, waktu itu saya diajarin bahwa manusia asalnya dari Tuhan. Itu yang dikatakan oleh bapak ibu saya. Tuhan itu siapa? Ya Tuhan, pencipta manusia. Lalu kemudian saya tanya sama pastor pada waktu itu. Ini perjalanan saya, bukan untuk kemudian menghina atau bukan kemudian untuk apa, berbagi saja. Saya tanya sama pastor, pastor saya dari mana? Dari Tuhan. Lalu kemudian saya tanya lagi, Tuhan yang mana? Dari Tuhan Bapa. Lalu saya tanya, Tuhan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kenapa Tuhan harus ada 3? Kenapa Tuhan nggak 4? Kenapa Tuhan nggak 5? Kalau 5 kan bagus, lebih banyak, lebih bagus. Kemudian pastornya bilang, oh enggak, Tuhan itu 3, Bapa, Putra, Roh Kudus. Dari mana? Karena memang dari Alkitab begitu. Lah kenapa nggak 4? Kenapa nggak 5? Karena dari dulu sudah begitu. Nggak usah banyak tanya, Tuhan itu 3. Kenapa harus 3? 3 ini kayaknya susah. Nggak apa-apa, 3 dalam 1 dalam 3. 3 tetap 1 ada 3. 3 tidak bisa dipisah-pisahkan karena tetap 1 tetap ada 3 karena memang ada 3 bentuk. Paham teman-teman sekalian? Nggak paham, saya juga nggak paham waktu itu. Makanya saya kemudian pusing. Ketika saya pusing kemudian saya tanya lagi, oke kalau begitu, Tuhan yang menciptakan manusia. Pertanyaannya kalau gitu, yang menciptakan Tuhan siapa? Oh enggak, Tuhan nggak diciptakan.
Kenapa kok Tuhan nggak diciptakan? Berarti kan kalau ada bapaknya, ada kemudian anaknya, lalu kemudian ada lagi kemudian bapaknya lagi yang lain. Oh enggak begitu. Kenapa? Dari dulu sudah begitu. Lik, kamu nggak boleh banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Kalau gitu beriman itu apa? Beriman adalah percaya tanpa banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, berarti belum beriman. Jelas sampai di sini teman sekalian? Akhirnya singkat cerita, ketika saya mendapatkan jawaban seperti yang nggak pasti, akhirnya saya keluar daripada agama saya yang lama. Secara fungsional. KTP saya masih agama Katolik, tapi saya nggak pernah lagi pergi ke gereja. Lah kenapa? Sudah nggak yakin. Lah kenapa? Nggak masuk akal sama sekali. Semakin dipikir semakin aneh. Lalu saya cari sendiri, dari mana asal manusia? Yang saya dapat asal manusia adalah dari sini. Sebentar. Nah, sudah pernah lihat? Sudah pernah lihat asal manusia? Soalnya diajarin. Manusia asalnya daripada. Oke, kalau gitu kita lihat. Dari mana asal manusia? Banyak orang-orang yang kemudian berpikir tentang asal mula manusia, creation of life. Dari mana sih sebenarnya asal kehidupan, bukan asal manusia? Orang punya banyak teori tentang creation of life. Intinya, kalau dalam teori creation of life ini, ada yang mengatakan bahwa teori pertama, kehidupan itu diciptakan secara sengaja. Ya, jadi by design. Ini teori pertama. Yang kedua, ada orang meyakini bahwa hidup ini adalah terjadinya kebetulan. Bahasa Inggrisnya kebetulan itu apa sih? Coincidence. Ada dua teori. Satu mengatakan bahwa dibuat, yang satu lagi mengatakan kebetulan. Dan teori yang zaman sekarang mengatakan bahwa kebetulan ini dunia yang paling tinggi, yang paling banyak peminatnya namanya teori Big Bang. Ada yang pernah dengar? Jadi mereka bilang kan gini ya. Jadi alam semesta itu memuai karena seperti balon yang ditiup. Dari mana? Karena setelah mereka mengamati benda-benda angkasa, ini mohon maaf ya kalau seandainya ada agak kelewat cepat atau masih ada yang kurang ngerti, langsung angkat tangan aja, minta diulangi supaya nanti bisa maksimal. Ketika mereka mengamati alam semesta, mereka meneropong satu bintang dengan bintang yang lain, ternyata satu bintang dengan bintang yang lain itu saling menjauh seiring dengan waktu. Bisa dipahami sampai di sini ya? Berarti alam semesta memuai. Jadi kalau misalnya tahun depan ternyata jaraknya jadi makin jauh antara satu bintang dan bintang lain. Anggaplah kalau misalnya bintang itu seperti balon yang kemudian dikasih titik-titik, kita tiup balonnya, maka semakin memuai balon itu, semakin besar balon itu, maka titik-titiknya semakin dekat atau semakin jauh? Bagus. Bagaimana kalau balonnya kemudian hilang anginnya? Dia jadi semakin mengerut lagi. Anggaplah kalau seiring dengan waktu alam semesta ini membesar, kalau kata para ilmuwan, maka kalau kita tarik mundur waktunya, berarti alam semesta semakin mengerut. Sampai jadi satu titik, yang titik ini tunggal, sampai satu titik ini kecil sekali. Berarti dulunya alam semesta itu cuma satu titik kata mereka. Yang kemudian meledak jadi kayak begini. Nah, alam semesta ini kata mereka, masanya tidak terhingga dulunya. Titik ini, bukan alam semesta, titik ini dulunya masanya tidak terhingga, tapi volumenya 0. Yang ahli fisika? Bagaimana menjelaskan satu hal yang masanya tidak terhingga, tapi volumenya 0? Pernah belajar fisika? Pernah. Salah satu hukum fisika, ada massa, pasti ada volume. Ada volume, pasti ada massa. Ini ada satu titik, masanya tidak terhingga, tapi volumenya 0. Setelah meledak, Big Bang, jadi masanya tetap tidak terhingga karena tidak terhitung sampai dengan sekarang, tapi volumenya juga tidak terhingga. Bisa difahami? Aneh nggak? Secara hukum fisika sudah tidak masuk. Tapi menurut cerita mereka, dari ledakan ini kemudian jadilah asap-asap banyak. Ada nitrogen, ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen dan sebagainya. Kemudian seiring dengan waktu dia menggumpal jadi satu, membentuk planet. Setelah itu di planet itu ada banyak sekali proses-proses alam. Ada listrik, ada kemudian petir, ada kemudian ini terjadilah kemudian koagulasi, pengumpulan antara seluruh protein-protein yang sudah terbentuk itu. Mendadak dari protein-protein itu bisa bergerak. Mendadak yang bisa bergerak itu kemudian punya inti sel.
Mendadak inti selnya ada membrannya. Kemudian mengumpulkan yang lain-lain. Ribosom masuk, ini masuk, itu masuk, itu masuk. Kemudian membentuk yang namanya sel. Sel lengkap. Setelah bentuk sel lengkap ini saling kemudian bersatu satu sama lain. Lalu bagi-bagi tugas. Kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Jadi organ. Dari organ-organ ngumpul, jadi sistem organ. Dari sistem organ, jadi organisme. Salah satunya kemudian jadi ikan. Setelah jadi ikan, ikannya bosan di laut kemudian manjat. Loh kan ini diajarkan ya. Ini cuma saya ceritakan dalam waktu 1 menit. Diajarkan kemudian ikannya manjat ke atas, punya kaki. Setelah punya kaki ikannya manjat ke atas, ada yang bertulang belakang, ada yang nggak bertulang belakang. Yang bertulang belakang ada yang terbang, ada yang tetap di darat, ada yang tetap di laut. Yang di darat salah satunya jadi monyet, monyet jadi Anda. Kan gitu kan ya, paham teman sekalian? Dan semua itu dibingkai dalam satu frame namanya coincidence. Kehidupan ini terjadi secara kebetulan. Bisa dipahami teman-teman sekalian sampai di sini? Oke, kalau gitu kita lihat. Perkara coincidence ini kemudian dibahas oleh para ilmuwan lagi. Berapa kemungkinan, berapa persen probabilitas bahwa segala sesuatu terjadi secara coincidence? Oke, ternyata ada seorang ilmuwan namanya George Penrose. Siapa ini? Ini adalah seorang ilmuwan matematik berkebangsaan Inggris kalau saya nggak salah. Dia menghitung berapa probabilitas bahwa alam semesta terjadi secara kebetulan. Yang dia dapat probabilitasnya adalah alam semesta terjadi secara kebetulan, P-nya atau probabilitasnya sama dengan 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Yang ahli matematik? Berapa ini? P sama dengan 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Berapa? Ini jenius ini. Masya Allah. Berarti mendekati 0. Lah kenapa bisa begitu? Oke, yang belum nyampe jadi kira-kira begini. Ini saya baru mendapat jawaban. Berarti Pak Fahmi pasti dulunya IPA Pak ya? Nah, alhamdulillah, karena kalau anak IPS jawabannya banyak. Jadi kira-kira begitu. Oke, kalau gitu kita lihat. Jadi begini maksudnya. Oke, kalau ada pecahan, nanti kalau ngajarin anak ya, kalau ada pecahan, selesaikan yang bawah dulu baru yang atas. Ya, jadi jangan yang selesaikan yang atas dulu. Selesaikan yang bawah dulu baru yang atas. Oke, kalau gitu kita keluarin yang atas. 10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Ini berapa? Oke, kita coba lagi. Kalau ada pangkat, selesaiin yang paling ujung dulu. 10 pangkat 2, 3 berapa? 10 pangkat 1, 2, 3 berapa? Masih bingung ya? Oke. 10 pangkat 1. 10, bagus. 10 pangkat 0. 10 pangkat 0. Jangan pakai kalkulator loh. 10 pangkat 0 berapa? 1 lah. Berapapun pangkat 0 ya 1. Gitu kan ya. 10 pangkat 2. Bagus. 3. 1000 bagus. 10 pangkat 4. 10.000. Lihat ada apa polanya di sini? Polanya apa coba lihat. Nih lihat polanya nih. 0-nya 1, ininya 1. 0-nya 2, ininya 2. 0-nya 3, ininya 3. 0-nya 4, ininya 4. Jelas ya? Oke, kalau begitu sudah bisa jawab dong. 10 pangkat 1, 2, 3 berapa? Jenius. Berarti 1 yang diikuti oleh 0 sebanyak 123 biji. Jelas sampai di sini? Oke. Kalau gitu sekarang sudah bisa jawab dong berapa 10 pangkat 10 pangkat 123. Oke. 0-nya di belakang 2 namanya ratusan. 0-nya di belakang 3 namanya ribuan. 0 di belakangnya 4 namanya puluhan ribu. Kalau 6 namanya jutaan. 9 namanya miliar. Kalau 123 namanya apa? Oke, karena itulah 10 pangkat 10 pangkat 123 ini sama dengan tidak terhingga. Mendekati tidak terhingga. Artinya 1/10 pangkat 10 pangkat 123 itu artinya mendekati 0. Mendekati 0. Integral hampir mendekati 0. Itu bahasan matematik. Tapi kalau bahasan orang kemudian ilmuannya, apa berarti probabilitas bahwa alam semesta terjadi secara kebetulan? Probabilitasnya sama dengan lebih dari tidak mungkin. Almost impossible. Hampir, bukan almost, more than impossible. More than impossible bahwa alam semesta tercipta secara kebetulan. Artinya apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah, satu-satunya kesimpulan adalah by design.
Lah kenapa by design? Tuhan pasti ada. Kenapa Tuhan pasti ada? Karena tidak mungkin alam semesta terjadi secara kebetulan. Paham? Berarti untuk menemukan ada Tuhan, Anda nggak perlu agama. Jelas sampai di sini? Tapi kajiannya nggak selesai sampai di sini. Karena kalau selesai sampai di sini, Anda semua jadi ateis. Jelas ya? Untuk menemukan ada Tuhan, orang nggak perlu agama. Dari situ kemudian saya berpindah dari ateis menjadi agnostik. Saya dulu nggak percaya Tuhan. Kenapa? Tuhan bohong, cerita-cerita bohong aja. Karena agama saya yang lama, saya nggak masuk akal. Tapi setelah mikir begini, saya jadi bertuhan. Jadi orang mikir itu mesti punya Tuhan. Cuma saya nggak punya agama, karena saya belum tahu agama mana yang benar. Jelas sampai di sini? Oke, tapi Ustaz ada yang bilang Tuhan tuh nggak ada. Lah kenapa Tuhan nggak ada? Kata para ateis, menurut para ateis Tuhan tidak ada karena tidak ada bukti Tuhan itu ada. Oke, logika mereka begini. Tuhan itu harus ada bukti. Ya, kayak tadi kita bahas lah gitu kan ya. Akidah harus ada bukti. Kalau tidak ada bukti, berarti tidak ada Tuhan. Jadi paham ya? Itu menurut mereka. Tapi itu belum benar. Itu baru setengah benar. Kenapa setengah benar? Saya mau cerita. Boleh cerita? Saya mahasiswa pertanian. Penelitian saya tentang manggis. Penelitian saya adalah, judulnya begini. Kalau nggak salah ingat ya. Nanti kalau misalnya salah ingat, saya dimarahin sama dosen saya ini. Pengaruh pemupukan nitrogen terhadap produktivitas tanaman manggis. Sorry ya, anak IPB soalnya. Nah, pengaruh pemupukan nitrogen terhadap produktivitas pada tanaman manggis. Yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan adalah saya mau ngetes ini manggis dipupuk sama nggak dipupuk, ini ada bedanya atau tidak. Maka yang saya lakukan adalah ada tanaman-tanaman kontrol yang tidak dipupuk sama sekali. 0 kg nitrogen per tahun. Jelas? Ini penting, karena ini metode penelitian yang nanti akan kita aplikasikan pada akidah. Yang kedua, perlakuan 1 itu sekitar 30 kg nitrogen per tahun. Perlakuan 2, 60 kg nitrogen per tahun. Perlakuan 3, 90 kg nitrogen per tahun. Artinya apa? Nih coba lihat. Hipotesis saya, tidak ada hubungan antara pemupukan sama nitrogen. Tapi hipotesis satu saya, ada hubungan antara pemupukan dengan nitrogen. Seandainya kalau saya bilang setelah saya teliti, saya bilang gini, ternyata setelah saya pupuk, taruhlah nggak ada kontrol, saya pupuk 30, 60, 90, lalu kemudian saya bilang, tidak ada pengaruh, boleh nggak? Nggak boleh, karena belum menghitung kontrolnya. Untuk apa kontrol ini? Untuk jadi sebuah perbandingan. Artinya begini, kalau kita bicara tentang Tuhan, ateis bilang Tuhan tidak ada karena tidak ada bukti. Ini baru setengah benar. Karena kalau mereka bilang Tuhan tidak ada sebab tidak ada bukti, itu baru setengah. Tapi mereka juga harus punya bukti bahwa Tuhan tidak ada. Paham sampai di sini? Kalau saya bilang tidak ada bukti bahwa nitrogen tidak berpengaruh, itu baru setengah. Harus saya buktiin juga bukti bahwa dia tidak berpengaruh. Bisa dipahami sekalian? Saya ulangi lagi. Ada orang bilang Tuhan tidak ada karena kita tidak bisa buktiin bahwa Tuhan ada, itu baru setengah. Kalau dia mau bilang Tuhan tidak ada, harus buktiin bahwa Tuhan tidak. Jadi gampangnya gini lah, ada orang ateis bilang Tuhan tidak ada, kok bisa gitu? Bisa buktiin nggak Tuhan tidak ada? Bisa buktiin nggak Tuhan itu ada? Nggak bisa. Tapi itu baru setengah. Kita juga bisa bilang sama dia, kamu punya bukti Tuhan tidak ada? Bisa dipahami. Tapi pada dasarnya Tuhan memang tidak bisa diteliti, karena Tuhan bukan hal yang kemudian bisa dimasukkan dalam metode penelitian. Syarat metode penelitian apa? Harus terindera. Harus ada faktanya, sedangkan Tuhan tidak bisa diindera. Maka pembuktian adanya Tuhan dengan metode rasional. Bagaimana dengan metode rasional? Jadi gini, nih metode rasional. Contoh, Mbak siapa namanya? Mbak Endang. Mbak Endang yakin bahwa Mbak Endang punya kakek 10 kali buyut? Yakin? Sudah pernah lihat fotonya?
1 di atas, kakek punya. Tapi kalau kakek 10 kali di atas sudah pernah lihat fotonya? Kok yakin? Buktinya apa? Bukti metode ilmiahnya apa? Cara membuktikannya bahwa kita punya kakek. Ada bukti Pak? Bapak punya kakek 10 kali buyut? Pernah lihat fotonya? Pernah ketemu? Enggak, tapi kok yakin bahwa kita punya kakek 10 kali buyut? Kita ini ada Ustadz, itu merupakan sudah bukti bahwa saya ada kakek, walaupun saya nggak tahu namanya, walaupun saya nggak pernah ketemu dia dan nggak punya fotonya. Itu namanya metode rasional. Nggak perlu metode ilmiah, bisa dipahami. H0, H1, metode penelitian, lalu kemudian pembahasan, nggak perlu. Kenapa sudah bisa terbukti metode rasional? Contoh lagi metode rasional, bangun pagi-pagi, ngelihat jalan basah semua. Berarti semalam hujan atau tidak? Semalam hujan atau tidak? Bangun pagi-pagi, jalan basah semua. Pohon basah, genteng basah, hujan atau tidak? Mungkin nggak tetangga kita nyiramin semua? Bisa dipahami teman sekalian. Artinya apa? Itu namanya metode rasional. Kita nggak perlu ngelihat untuk kemudian tahu bahwa kejadian itu terjadi. Bisa dipahami teman sekalian. Maka ketika kita melihat bahwa alam semesta ini terlalu sulit untuk kemudian diciptakan, rumit untuk kemudian terjadi secara coincidence, maka itu bukti bahwa Tuhan itu ada. Artinya begini, secara logika matematik, kalau seandainya Tuhan pasti tidak mungkin tidak ada, lewat tadi pembuktian kita tadi, berarti kesimpulannya Tuhan pasti. Paham? Paham sampai di sini? Jelas? Oke. Bingung? Enggak, alhamdulillah. Berarti by design atau coincidence? By design. Kenapa by design? Rasional. Karena nggak mungkin semua ini tercipta secara kebetulan. Berapa kemungkinannya? 10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Makanya ilmuwan-ilmuwan bilang begini. Alam semesta ini diciptakan oleh suatu entitas. Yang entitas ini di luar ruang dan waktu. Karena dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Siapa dia? Iya, ilmuwan nggak bilang itu Tuhan. Ilmuwan cuma bilang itu supreme being, kata mereka. Tapi mereka nggak tahu siapa itu. Tapi kalau bagi kita, gampang, Tuhan. Sampai di sini selesai? Oke. Berarti dari mana asal manusia? Dari mana asal manusia? Belum dapat Allah. Dari mana asal manusia? Dari nenek moyang. Nenek moyang dari mana? Tadi yang kita bahas asal manusia dari mana? Dari mana? Tuhan. Ini yang sudah kita dapatkan kan ya, dari pembahasan tadi dulu yang panjang tadi. Kita dapat Tuhan, cuma kita nggak tahu Tuhannya siapa. Nah, sekarang kita cari tahu Tuhannya siapa. Kan gitu kan ya? Oke. Kalau gitu kita cari tahu Tuhannya siapa. Tuhan ini siapa sih? Dan ini masuk dalam bab berikutnya. Tuhan ini siapa? Oke. Kalau kata orang Buddha, Tuhan siapa? Sang Yang Widi. Kata orang Hindu juga begitu. Bukan Siddhartha Gautama. Kalau kata orang Muslim, siapa Tuhan? Allah. Kalau kata orang Katolik, siapa Tuhan? Allah. Yahweh. Yahweh. Kalau kata orang aliran kepercayaan, Tuhan siapa? Gusti, mana ada Gusti Allah, dewa atau apa gitu kan ya. Taruhlah misalnya gitu. Orang punya masing-masing Tuhannya. Pertanyaannya, mungkin nggak semuanya benar? Mungkin nggak semua agama benar? Yang benar sama saya. Itu kata kita. Tapi mungkin nggak semua agama benar. Oke, contoh. Kata orang, dua hal yang sama itu mungkin terjadi. Iya mungkin, kalau seandainya cara pandangnya berbeda. Tapi kalau cara pandangnya sama, itu pasti satu. Misalnya contoh, ada koin ada dua, ada gambar, ada angka. Itu koin satu dilihat dari dua tempat yang berbeda, mungkin bisa berbeda. Satu ngelihat angka, satu lihat gambar. Tapi kalau ngelihatnya dari tempat yang sama, harusnya sama. Berarti kebenaran itu cuma satu, nggak mungkin semuanya benar. Lah kenapa nggak mungkin semuanya benar? Kalau semuanya benar, berarti itu semuanya salah. Lah kenapa? Ya bagaimana mungkin satu kemudian yang benar, yang satu kemudian yang benar, padahal saling menegasikan. Nggak mungkin semuanya benar. Maka konsep semua agama adalah sama, itu adalah konsep yang parah. Ibu saya pernah bilang begini, Lik, sudah Lik, jangan ekstrim Lik, semua agama sama kok, sama-sama ngajak baik. Saya bilang sama ibu saya, ya sudah kalau gitu mami masuk Islam aja. Nah, kalau semua agama sama, harusnya kan nggak keberatan masuk Islam, bisa dipahami teman sekalian. Tapi dia nggak mau, belum mau. Nah kenapa belum mau? Karena bagi dia, dalam hati dia, tetap agama tidak sama. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Oke, berarti kalau seandainya Tuhan itu kemudian yang benar cuma satu, kalau gitu kita coba lihat. Kenapa cuma Islam yang benar? Oke, kalau gitu kita lihat Tuhan.
Pertanyaan sederhana. Manusia itu ciptaan atau pencipta? Kita sudah bahas tadi kan ya. Semua alam semesta ciptaan. Berarti setiap ciptaan, kalau kita bahas tentang 3 pertanyaan tadi, dari mana asal manusia, apa tujuan hidup manusia? Setiap manusia pasti punya tujuan penciptaan. Apa tujuan penciptaan manusia? Tujuan penciptanya? Terus aku tahu dari mana? Gitu kan ya? Belum dibahas gitu kan ya. Oke, tujuan penciptaannya apa? Nah, itu yang lagi kita bahas. Oke, supaya mempermudah, lihat nih. Handphone zaman sekarang. Gitu kan ya? Sini apa? Nah, ini lah kira-kira. Oke, handphone zaman sekarang. Handphone ini sama nggak kayak manusia? Sama nggak kayak manusia? Sama-sama diciptakan. Berarti pasti punya pencipta. Siapa penciptanya handphone? Manusia. Tujuannya handphone itu apa? Komunikasi, SMS, apalagi? Telepon, ngomong gitu kan ya. Supaya tetap bisa dipakai untuk komunikasi, maka handphonenya harus selain dicas harus juga isi pulsa. Selain isi pulsa harus di-update. Selain di-update juga harus dinyalain, betul, bagus. Supaya tidak rusak, maka handphonenya selain jangan dibanting, jangan dicemplungin air, jangan juga dijual, bagus, gitu kan ya. Berarti itu supaya handphonenya tetap bisa dipakai untuk tujuannya, paham ya? Itu adanya di mana aturan-aturan tadi? Jangan dibanting, jangan dijual. Kalau saya rusak, betul. Manual books, pinter-pinter, luar biasa. Manual books. Pertanyaan saya. Handphone manual booksnya pakai manual books mesin cuci, bisa atau tidak? Yang terjadi pada handphonenya apa? Rusak. Jelas sampai di sini? Pertanyaannya, manusia sama kayak handphone? Sama. Berarti tahu tujuan penciptanya dari mana? Manual booksnya. Kalau manual booksnya salah, kira-kira gimana? Kira-kira manusia gimana? Rusak, error. Pertanyaan sekarang, manusia error atau tidak? Sebagian besar atau sebagian kecil? Oke, berarti kenapa manusia Indonesia error? Berarti jangan-jangan nggak pernah baca manual books atau manual booksnya salah. Paham sampai di sini? Berarti Tuhan bisa diketahui daripada manual books. Sampai di sini paham? Masih siap lanjut? Oke, bagus. Jelas ya? Logikanya nyambung sampai di sini? Oke, kalau gitu kita sekarang bahas tentang manual books. Bagus, bahas tentang manual books. Bahas tentang manual books, pertanyaan kemudian. 2 agama terbesar di dunia. Satu Alkitab, satu Al-Quran. Sama-sama manual book, gitu kan ya? Yang satu manual booknya orang-orang Kristen, satu manual booknya orang-orang Muslim, gitu kan ya? Oke, pertanyaan kemudian, Alkitab bahasa aslinya bahasa apa? Ibrani, yakin? Ibrani, tahu dari mana? Ada 3 kemungkinan bahasa asli Alkitab. Ada yang mengatakan bahasa Ibrani. Kenapa bahasa Ibrani? Basicnya adalah karena Yesus orang Yahudi. Karena itu bahasanya bahasa Hebrew, bahasa Ibrani. Yang kedua mengatakan bahwa Alkitab yang tertua itu bahasanya bahasa Yunani. Karena pengikut-pengikut Yesus yang pertama itu adalah orang Yunani. Kenapa? Karena namanya jadi Yesus Kristus. Sedangkan Yesus Kristus itu bahasa Yunani. Bahasa Ibraninya Isa al-Mesias. Kan ya, Sang Mesias itu bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya Isa al-Masih. Berarti kalau kita sekarang sudah masuk Muslim, sudah masuk Islam, boleh nggak mengatakan Yesus Kristus? Boleh. Karena Yesus Kristus itu bahasa Yunani daripada Isa al-Masih dalam bahasa Arab. Sedangkan ada lagi yang mengatakan tidak. Tapi bahasanya bukan bahasa Ibrani, bahasanya bahasa Aramaik. Pernah dengar? Nah, itu adalah 3 bahasa ini. Orang belum tahu ini bahasa aslinya apa. Tapi terlepas bahasa aslinya apa, sampai sekarang bahasa asli itu tidak disertakan dalam Alkitab. Sehingga menimbulkan banyak sekali permasalahan karena banyak sekali salah transliterasi. Karena transliterasi itu pasti menimbulkan masalah. Karena gini contoh misalnya, yang orang Jawa katakan, cuma 1. Ya gak ada orang Jawa lagi. 2. Oke, 3. Tolong artikan dalam bahasa Indonesia apa tolong artikan bahasa Indonesianya apa dari bahasa Jawa? Ngrundel. Apa? Ngrundel. Menggerutu, bukan. Menggerutu keluar, ngrundel enggak.
Ganjel itu bahasa Jawa juga. Ngedumel itu bahasa Jawa juga. Apa coba ngerundel bahasa Indonesia apa? Pokoknya nggak pas di hati ya, itu bahasa Indonesianya. Tapi kan nggak bisa satu kata kan? Sesuatu yang ada dalam hati nggak bisa keluar, dan ganjel itu juga nggak bisa diartikan dalam bahasa Indonesia. Nggak ada padanan katanya, paham ya? Jadi kalau itu gerundel ditransliterasikan itu masalah besar. Contoh lagi misalnya, butuh. Itu bahasa Indonesianya apa? Perlu. Tapi dalam bahasa Malaysia, butuh itu alat kelamin laki-laki. Contoh lagi, boleh dalam bahasa kita apa? Boleh. Boleh sama bisa beda nggak? Di Malaysia boleh itu bisa. Berarti kalau buku sini ditransliterasikan bahasa Malaysia, permasalahan nggak? Permasalahan. Bukunya Malaysia ditransliterasikan sini, permasalahan nggak? Permasalahan. Karena setiap transliterasi pasti bermasalah. Karena setiap peradaban beda-beda. Makanya kata-katanya pun beda. Bisa dipahami. Bahasa Arab ke Indonesia transliterasi bermasalah nggak? Makanya hampir sebagian besar Al-Quran di Indonesia itu bermasalah ketika ditransliterasikan. Contoh misalnya gini, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Maka disuruhlah seluruh malaikat semuanya bersujud kepada Adam, maka semuanya bersujud kecuali iblis. Kenapa? Mereka aba wastakbar, mereka enggan dan mereka tidak mau. Mereka enggan, wastakbar, dan mereka sombong. Wa kana minal kafirin. Ada Al-Quran yang saya baca mengartikan begini, wa kana minal kafirin, dan mereka termasuk orang-orang yang kafir. Loh, kok iblis termasuk orang yang kafir? Iblis kan bukan orang. Bisa dipahami? Karena transliterasinya letterlux. Dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia bermasalah juga. Oke, pertanyaan saya contoh bahasa Inggris. Contoh misalnya Lord di dalam bahasa Inggris. Ini artinya apa dalam bahasa Indonesia? Lord dalam bahasa Indonesia artinya apa? Tuan atau Tuhan? Hati-hati. Hati-hati, kata-kata itu ada makna asli, ada makna terminologis. Yang menjadi masalah adalah di dalam Alkitab, karena bahasa aslinya masih membingungkan dan diartikan terus-menerus dalam bahasa yang lain, sehingga sulit lagi dibedakan mana bahasa asli, maknawi, dan mana bahasa lugawi. Mana pun yang lugawi yang asli dan maknawi yang terminologis bisa dipahami. Contoh begini misalnya, ibu sudah punya resep. Resep bagi ibu dengan resep bagi dokter beda nggak? Beda. Itu namanya makna terminologis. Tapi makna aslinya dengan makna terminologis ini nyampur. Makanya kadang-kadang Lord ini bisa diartikan sebagai Tuhan, kadang-kadang bisa diartikan sebagai Tuan. Ini baru satu, belum yang lain. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Nah, kalau misalnya kita baca lagi dalam Alkitab, banyak sekali. Dan itu sudah banyak teman-teman bisa baca. Betapa kemudian di Alkitab banyak hal yang tidak konsisten. Banyak hal yang kemudian membingungkan. Ya, saya kasih contoh tentang masalah ketika Adam dan Hawa ada di surga. Adam dan Hawa ada di surga, kemudian Tuhan yang bilang, jangan makan buah daripada pohon ini. Ternyata Tuhan bilang, kalau makan kamu bakal mati. Sering dapat cerita begini? Dulu pernah dapat? Ternyata dimakan sama Adam dan Hawa setelah diprovokasi sama setan. Setan bilang, kenapa kamu nggak mau makan? Nanti kata Tuhan saya mati. Setannya bilang apa? Enggak, kamu nggak bakal mati. Justru kamu punya pengetahuan. Dimakan nggak? Dimakan. Mati nggak manusianya? Enggak, malah punya pengetahuan. Nah, artinya itu yang menginspirasi Steve Jobs untuk buat produk logonya Apple. Pernah Apple digigit? Kenapa Steve Jobs pakai lambang Apple digigit? Ilmu pengetahuan. Karena buah apel itu adalah buah terlarang di surga itu, yang dimakan sama Hawa dikasih kepada Adam. Maka mereka makan, mereka jadi punya pengetahuan. Ternyata nggak mati. Saya pernah debat begini sama seorang pastor bilang, kamu jangan menafsirkan agama orang, nggak boleh. Maksudnya adalah manusia makan, manusia mati. Toh sekarang manusia mati kan betul. Lalu saya bilang, berarti kemarin abadi dong. Jadi paham itu sekalian. Nggak juga ada dalil bahwa dulu manusia abadi. Tapi justru dikatakan Tuhan bilang kalau kamu makan, kamu bakal mati. Ternyata dia nggak mati tapi punya pengetahuan. Lah kalau seandainya kemudian tetaplah oke lah, nggak apa-apa. Tuhannya bilang kalau kamu makan, oke sekarang kita mati. Tapi tidak menafikan bahwa setan benar. Setan bilang kalau kamu makan, kamu punya pengetahuan. Ternyata setan benar. Dia mendapat pengetahuan betul. Berarti Tuhan benar, setan juga benar. Bisa dipahami teman sekalian. Berarti besok-besok kalau ada setan yang datang pada kita, berarti bisa jadi setannya benar juga. Bisa dipahami teman sekalian. Nah, ini bermasalah. Oke, sampai di sini cukup. Oke. Berarti Alkitab di sini menjadi masalah karena pembuktiannya tadi. Dia tidak bisa digolongkan buku sejarah karena tidak ditulis secara kemudian perawian, tidak jelas kemudian perawinya siapa, tidak jelas kemudian penulisnya siapa, tidak bisa diverifikasi. Dia juga tidak bisa dikatakan buku ilmiah karena tidak pakai metode ilmiah. Lalu kemudian dimasukkan dalam apa? Literatur khusus.
tidak seperti Al-Quran. Al-Quran dari awal, dari problem kemudian kebahasaannya justru sangat kuat sekali. Turunnya kemudian diriwayatkan, jelas kemudian siapa yang meriwayatkannya, ayat ini sampai di mana dan seperti apa, tata letaknya diatur sedemikian rupa, dan sampai sekarang, Masya Allah. Oke, kalau gitu coba kita bahas tentang Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada surat Al-Baqarah ayat 23. Sudah dibuka. Nah, kalau ada yang bawa Al-Quran, apa bunyinya di situ? Artinya boleh. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya. Baik. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Alhamdulillah. Jadi bunyinya di dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah ayat 23 itu adalah ini. Nah, wa in kuntum fi raibin mimman nazzalna 'ala abdina fa'tu bisuratin min mislih. Dan bila kalian tetap dalam keraguan, raib. Kalau Anda ragu, Anda masih punya keraguan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina. Jadi dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat saja yang semacamnya. Jadi kalau ada orang yang masih ragu, tantangannya adalah suruh mendatangkan satu surat yang semacamnya. Pertanyaan saya sederhana, ini ayat turun kapan? Ayat ini turun kapan? Yang jelas ketika Nabi Muhammad masih hidup. Bagus. Itu ayat turun ketika Nabi Muhammad masih hidup. Berarti sekitar 1400-an tahun yang lalu. Pertanyaannya, sampai sekarang ada nggak yang bisa mendatangkan satu surat yang semacam dengan Al-Quran? Nggak ada. Suatu waktu ada seorang sahabat namanya, waktu itu belum jadi sahabat, Amr bin As. Itu mendengarkan surat turun wal asr. Sudah apa? Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa amilus solihat wattawasaw bil haqq wattawasaw bis sabr. Maka ketika turun surat wal asr yang pendek itu disampaikanlah kepada Musailamah, sang penipu yang mengaku nabi. Musailamah, ini ada ayat yang baru turun. Musailamah juga bilang, aku juga baru turun wahyu semalam. Apa wahyunya? Wal wabar innaka uzunani wasadar sa'iruka hafrun nakar. Dia berusaha buat satu surat yang semacamnya. Sama-sama R belakangnya. Coba lihat. Wal asr. Innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus solihat wattawasaw bil haqq wattawasaw bis sabr. R semua? Sama kayak yang dibuat oleh Musailamah. Wal wabar innaka uzunani wasadar sa'iruka hafrun nakar. R semua? R semua. Nah, ketika kemudian turun R semua, apakah dikatakan sama dengan Al-Quran? Tidak. Tapi tetap beda. Nah, kenapa beda? Artinya wal wabar, demi kelinci. Innaka uzunan, dalam dirimu terdapat kemudian kuping yang panjang. Wasodar, dan dada yang membusung. Sa'iruka hafrun nakar, sekelilingmu terdapat galian daripada tanah. Amr bin As tertawa lalu bilang, sudah berhenti, nanti kamu jadi kemudian diketawakan seluruh orang Arab. Sini ikut saya saja, kita masuk Islam. Musailamah nggak mau, akhirnya Amr bin As ngajak Khalid bin Walid masuk Islam gara-gara turun surat Al-Asr. Kita baca surat ini, tapi nggak beriman gitu kan ya. Kita baca surat ini cuma untuk kemudian kalau pas lagi subuh ngantuk-ngantuk kita baca surat pendek gitu kan ya. Tapi ternyata surat ini menunjukkan keimanan pada banyak sekali orang. Dan para mufassir, ada beberapa mufassir ketika berkata seandainya Al-Quran tidak turun dalam bentuk yang sekarang serapi itu, setebal itu, maka ada satu surat yang cukup menggantikan semuanya. Surat apa? Al-Asr. Saking dalamnya maknanya. 6.236 ayat di dalam Al-Quran, tidak ada satupun yang bisa didatangkan satu surat yang semacam dengan Al-Quran. Maka ketika saya masuk Islam, saya bilang sama bapak saya, Falik masuk Islam. Nah, kenapa? Karena Islam adalah agama yang paling benar. Kata siapa? Kata Allah. Di mana? Al-Quran. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Karena tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Gak muter-muter lagi kan ya? Jelas sampai di sini? Oke, kalau gitu kita sudah lihat. Dari mana asal manusia? Dari Tuhan. Apa tujuan hidup manusia? Apa tujuan hidup manusia? Tujuan hidup kita apa? Cari uang? Bukan. Kalau cuma cari uang, berarti orang kaya sudah nggak punya tujuan hidup lagi. Kalau gitu tujuan hidup kita apa? Beribadah pada? Tahu dari mana? Kenapa percaya dengan Al-Quran? Manual buku kita. Apa jaminannya? Apa buktinya? Tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Al-Baqarah 23. Sekarang sudah punya bukti?
Sudah punya keyakinan? Oke, maka ketika saya datang pada bapak ibu saya bilang, Pi, Felix masuk Islam. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mendatangkan semacam dari Al-Quran, karena itu bagi Felix ini adalah sebuah bukti yang kalau ada yang bisa mendatangkan yang semacam dari Al-Quran, Felix keluar lagi daripada Islam dan Felix ajak semua orang-orang yang dulu Muslim untuk keluar daripada Islam. Karena berarti Al-Quran sudah salah. Jelas? Sampai sekarang tidak ada yang bisa menjawab tantangan Allah untuk mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran. Itulah karenanya Anda masih punya alasan menjadi seorang Muslim. Oke, kalau gitu coba lihat. Nih teman-teman sekalian. Setiap petugas datang pasti bawa bukti. Contoh, Anda di stop sama polisi di jalan. Berhenti atau tidak? Kenapa berhenti? Buktinya apa yang membuat Anda yakin kalau dia polisi? Seragam. Maka Anda beriman kan, kita dalam tanda kutip ya. Seragam. Selain seragam apa lagi? Bawa pistol. Apa lagi? Bawa surat tugas. Gitu kan ya? Berarti Anda berhenti. Setiap petugas pasti punya bukti. Contoh, Nabi Musa, apa buktinya? Kalau dia nabi, tangannya bercahaya, mukjizatnya tangannya bercahaya. Apa lagi? Membelah lautan dengan tongkatnya. Apa lagi? Mendatangkan apa namanya? Iya, malapetaka itu kan gitu kan ya. Itu adalah buktinya. Nabi Isa, Yesus, apa buktinya? Kalau dia nabi. Apa mukjizatnya? Mengobati orang, menghidupkan orang mati. Berbicara ketika masih dalam buayan. Itulah mukjizat-mukjizatnya Nabi Isa. Nabi apa lagi? Nabi Sulaiman. Ngomong sama binatang. Mendatangkan apa namanya? Mengendalikan para jin, gitu kan ya, dan sebagainya, mengendalikan angin dan sebagainya. Pertanyaan saya, coba lihat. Nabi Musa wafat, tongkatnya masih ada? Katanya masih ada di Turki. Tapi khasiatnya masih bisa membelah lautan? Enggak. Nabi Isa diangkat oleh Allah, belum meninggal. Diangkat juga mujizatnya. Nabi Sulaiman wafat, mujizatnya diangkat Allah. Nabi Daud wafat, diangkat Allah mujizatnya. Satu-satunya nabi yang ketika wafat mujizatnya masih tetap tinggal, itu adalah Muhammad. Apa mujizatnya? Al-Quran. Sebagai bukti bagi Anda supaya Anda mikir. Kalau Anda mikir kemudian Anda tetap kekeh meragukan Al-Quran, berarti ada yang salah di situ. Bisa dipahami sekalian. Dan bagi orang-orang Muslim, kenapa tetap ditinggalkan Al-Quran? Supaya Anda tidak punya alasan untuk tidak beriman. Maka Allah di dalam Al-Quran mengatakan begini, afala yatafakkarun, afala ya'qilun, ya ulil albab. Gampangnya begini, kok kamu bisa nggak beriman sih? Apa sih yang kurang sehingga kalian itu nggak beriman? Kok bisa-bisanya orang nggak beriman? Kalian nggak mikir, kalian nggak punya akal. Nah, itu maksudnya gitu loh maksudnya. Karena kenapa? Allah menyindir pada orang yang nggak punya akal. Kok bisa nggak beriman? Sedangkan buktinya sudah sedemikian nyata. Orang zaman dulu, saya nggak percaya itu Musa, saya nggak percaya. Tapi ketika melihat, lautan terbelah. Ini nggak mungkin manusia nih beriman. Kan gitu kan ya? Jangankan orang-orangnya Nabi Musa, Fir'aun aja, itu pas ngelihat lautan terbelah itu sudah setengah hancur tuh keyakinan dia. Dulu kan dia hebat banget tuh mengatakan, saya ini Tuhan yang paling tinggi. Tapi begitu lihat, laut terbelah bro. Ketika lautnya ngantem dia mau ngomong apa? Saya mau beriman pada Tuhannya Musa. Tapi nggak sempat, mulutnya disumpal oleh Allah pakai pasir. Sehingga dia meninggal dalam keadaan tidak beriman. Nah maka kalau ada orang melihat bukti-bukti sedemikian nyata, Al-Quran diturunkan 1400 tahun yang lalu, nggak ada yang bisa menyamai bahkan satu surat pun, itu aneh kalau tidak beriman. Karena itu mujizatnya di situ. Jadi mujizat Al-Quran di mana? Tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman sekalian? Oke, yang terakhir soalan contoh tentang ini. Pernah dengar monyet beriman? Monyet beriman belum pernah dengar ceritanya? Oh belum, mau ceritain tentang monyet beriman? Oke, bayangkan begini. Monyet lagi duduk, di depannya ada pisang sama duit 100 miliar. Bayangin aja begitu ya. Ada monyet duduk, di depannya ada meja, ada pisang, ada duit 100 miliar. Kira-kira kalau monyet disuruh pilih, monyetnya pilih mana? Sudah pernah pengalaman? Itu guyonan saja. Jadi gini, pasti pilih pisang. Pertanyaan saya, kalau kita bilang sama monyetnya begini, Nyet, sebentar jangan pilih dulu, saya mau jelasin dulu, kita jelasin. Gini loh Nyet, kalau kamu pilih pisang, ingin kamu sehari makan, pisangnya habis. Tapi kalau kamu pilih 100 miliar, kamu bisa beli tanahnya banyak sekali. Terus kamu tanemin pisang-pisang tuh banyak banget. Setiap hari kamu bisa panen pisang. Bisa bikin pisang goreng, kolak pisang, dan segalanya. Kita sudah jelasin 3 hari 3 malam, tetap monyetnya pilih jelas. Kenapa dia pilih pisang? Bukan beriman. Kenapa monyetnya pilih pisang? Kenapa dia, walaupun sudah dikasih bukti-bukti gitu, tetap nggak mau percaya? Kenapa kira-kira? Karena monyet tidak punya. Bagus, itu maksudnya. Insting dia punya, tapi dia nggak punya. Makanya di dalam Islam, agama hanya bagi yang punya akal. Iman hanya bagi yang punya akal. Kalau Anda tidak punya akal, Anda bebas. Maka orang gila itu boleh berzina sama orang gila juga, tapi jelas ya.
Karena mereka nggak punya akal. Lepas daripada taklif hukum. Orang gila telanjang boleh nggak? Boleh. Lah kenapa boleh? Karena dia nggak dihisap oleh Allah. Jelas ya maksud saya kira-kira. Nah anak kecil nggak sholat boleh nggak? Kenapa anak kecil boleh nggak sholat? Kenapa anak kecil boleh telanjang? Kenapa kira-kira? Sama, karena mereka nggak punya akal. Atau mereka dianggap akalnya belum sempurna. Karena dianggap belum akil balik, akalnya belum nyampe. Maka kalau ada anak, lantas kemudian berbuat sesuatu yang salah, orang tuanya ngamuk, yang gila anaknya atau orang tuanya? Jelas sampai di sini? Kalau anak berbuat salah, lalu kemudian orang tuanya marah besar-besaran, itu pasti salah orang tuanya. Karena anak nggak pernah salah. Karena dia belum balik. Tapi kalau dia sudah balik, dia sudah dikasih tahu, nak sholat, nak tutup aurat, nak jangan begini, nak. Masih nggak mau, berarti itu salahnya dia. Tapi kalau kemudian orang tuanya kemudian ngamuk, berarti salah orang tuanya. Jadi paham ya? Karena anak belum punya akal, makanya mereka nggak punya dosa. Jelas ya? Jadi kalau Anda mau berbuat sesukanya, ada 3 kemungkinan. 1, Anda hewan. Yang kedua, Anda gila. Yang ketiga, Anda anak-anak. Jelas ya sampai di sini ya? Nah itu kemudian buktinya. Nah maka iman itu hanya bagi yang berakal. Jelas sampai di sini? Nah sekarang kita dapat yang ketiga. Dari mana asal manusia? Dari Tuhan. Tapi Tuhannya kita sudah dapat. Namanya siapa? Tahu dari mana? Kenapa baca dan Al-Quran? Bagus, sudah mujizat. Jelas ya? Jelas ya? Udah nggak muter-muter lagi kan ya? Sudah nggak logical fallacy lagi kan ya? Oke, sekarang akan kemana setelah mati? Setelah mati menghadap Allah. Tahu dari mana? Kenapa baca dan Al-Quran? Bagus. Udah nggak muter-muter lagi kan ya? Udah jelas ya? Kita dari Allah, kita akan kembali kepada Allah dan di dunia beribadah kepada Allah. Tahu dari mana? Al-Quran. Mujizatnya di situ. Makanya orang Islam itu kalau Al-Qurannya sedikit saja kemudian diganggu-gugat, ngamuk pasti. Lah kenapa? Semua dari situ. Kalau nggak ada Al-Quran kita nggak punya apa-apa. Jelas ya? Orang Katolik nggak seperti itu. Loh kok bisa begitu? Saya punya buktinya. Pernah nonton Swiss Army Man? Film terbaru. Itu di awal-awalnya itu ada footage Alkitab dikasih tai. Tapi diprotes nggak sama orang-orang Katolik di sana? Enggak. Kenapa nggak diprotes? Karena bagi mereka mungkin nggak ada apa-apanya. Tapi coba Al-Quran, Masya Allah, seluruh dunia pasti ngamuk itu. Bisa dipahami teman sekalian. Nah ini, tapi nggak cukup sampai di situ. Nih, ada hubungannya. Ada hubungannya. Hubungannya apa? Hubungannya adalah ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah memberi manusia itu ketika Allah menciptakan manusia, maksudnya adalah Allah menciptakan manusia ya, maka Allah memberikan manusia itu namanya aturan. Dalam bahasa Islam kita kenal dengan nama syariat. Syariat ini asal katanya syara'a, artinya jalan. Makanya di Arab tuh syari apa gitu kan ya, jalan apa? Syariat, jalan Allah. Kenapa dikasih syariat? Karena setelah pas mati kita akan dihisab. Berdasarkan apa? Berdasarkan syariat yang Allah berikan. Ketika kita mati dan kembali kepada Allah. Makanya di dunia ini semua kemudian proses ibadah ini berdasarkan syariat karena nanti akan dihisab. Nah kalau sudah ngerti ini, semua yang saya jelaskan ini itu namanya iman. Akidah. Sudah ngerti ini, semua aman. Anak-anak ngerti ini, anak-anak aman. Ini yang paling tinggi ilmunya di dalam Islam, paling dasar di dalam Islam. Kalau sana tukang angkot sudah ngerti ini, cara pikirnya berubah. Contoh, bro ini hari apa bro? Jumat. Jumatan atau narik nih? Jumatan. Emang kamu sudah selesai ini targetnya? Belum. Tapi kok kamu Jumatan? Kira-kira mikirnya apa? Yang ngasih rezeki Allah bro. Kalau Allah mau, Allah kasih rezeki. Kalau Allah nggak mau, Allah nggak kasih rezeki. Kalau aku tidak Jumatan, lalu aku narik dan Allah nggak mau, tetap nggak dapat tuh duit. Paham sampai di sini? Dan kalaupun dapat duitnya, Allah nggak ridho. Untuk apa? Nanti saya bawa ke Allah, pertanggungjawabannya susah bro. Nggak mau saya mau Jumatan aja. Bisa dipahami sampai di sini? Maka hidupnya akan produktif. Karena dia tahu dia akan mati. Maka tiap melakukan sesuatu, dia lihat ini ibadah atau tidak. Ini menyakiti orang ini boleh atau tidak. Ngomong kasar boleh atau tidak. Bohong boleh atau tidak. Karena aku tidak mau membawa amal-amal kepada Allah, dihisapnya tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap perbuatan akan dilihat. Maka tidak ada cerita anak nggak sholat. Nggak ada cerita anak sudah 21 tahun nggak sholat. Nggak ada cerita anak muslimah sudah umur 20 tahun nggak tutup aurat. Lah kenapa? Sudah tahu begini semua. Perintah Allah. Allah yang paling tahu. Kalau dokter bilang sesuatu sami'na wa ta'na, apalagi Allah, bisa dipahami.
Bisa dipahami sampai di sini dulu sekali? Nah, ini namanya akidah. Terima kasih. Ada pertanyaan silahkan. Sampun? Cukup? Baik. Mudah-mudahan yang tadi jelas ya. Tentang masalah keimanan ya. Nanti insya Allah besok berarti nanti akan masuk dalam bab yang lain lagi. Jadi kita sudah jelas, kita sudah bahas, saya rangkumkan, kita sudah bahas dari awal yang namanya iman itu seperti sebuah akar. Jadi akar itu kalau seandainya dibenahi, seandainya bisa selesai. Kesimpulannya adalah teman-teman sekalian, ini. Iman sama dengan apa tadi? Bukti, bagus. Sedangkan bukti didapatkan dari berpikir, akal. Makanya di dalam Al-Quran, ayat pertama turun adalah Iqra, itu kan ya. Kenapa Iqra? Suruh nyari bukti. Suruh baca, suruh menganalisis, suruh kemudian berpikir supaya dapat yang namanya bukti. Karena ketika bukti bertambah kuat, iman akan bertambah kuat. Bukti bertambah banyak dan kuat, iman akan jadi 100%. Maka ciri khas iman, nanti insya Allah yang besok dibahas adalah dia harus nilainya 100%. Kalau nggak 100% bukan iman namanya. Makanya kalau iman harus 100%, kafir juga harus 100%. Makanya kita nggak bisa mengkafirkan orang sembarangan. Jadi contoh nih, nggak cingkrang, kafir, nggak boleh. Loh, iman tuh harus 100%. Iman tuh susah mas. Mengkafirkan orang tuh apalagi, lebih susah lagi. Jadi jangan mudah mengkafirkan orang, gitu kan ya. Tapi Ustadz ada yang bilang Ustadz Felix suka mengkafirkan orang lain. Itu tuduhan saja. Kadang-kadang zaman sekarang orang sosial media kan bebas berkata apa saja. Padahal saya sudah bilang jauh-jauh hari pada semua orang. Saya tuh masuk Islam tuh perlu 5 tahun. Dari SMP kelas 2 sampai kuliah baru bisa menemukan Islam. 5 tahun saya cari Islam. Masa ketika saya sudah ketemu Islam saya mudah mengeluarkan orang dari Islam? Gak mungkin, gak boleh. Iman tuh 100% pertama. Yang kedua, iman tuh harus pakai dalil atau bukti. Nih, ya jelas ya. 100%. Yang keempat, iman itu harus kemudian berdasarkan pemikiran yang menyeluruh. Yang 3 pertanyaan tadi itu. Oke. Jadi ini kesimpulannya. Mudah-mudahan kalau teman-teman sekalian sudah punya ini bekal yang paling bagus untuk anak-anak kita nanti. Memberitahu mereka sehingga iman mereka bukan iman warisan. Seperti yang dibahas oleh dedek-dedek kemarin itu. Gitu kan ya. Kalau enggak paham begini, maka jadilah iman warisan. Dia cuma tahu karena orang tuanya ngomong begitu. Kenapa Tuhannya Allah? Karena kata orang tua saya begitu. Dapat dari mana? Ustadz. Ustadz dari mana? Ustadz lagi. Dari mana? Ulama. Ujung-ujungnya dari dulu juga sudah begitu. Nggak ada beda dengan agama yang lain. Nah agama kita beda. Karena agama kita berdasarkan akal. Oke. Sedikit bocoran. Tapi kalau sudah punya iman, akalnya sudah selesai tugasnya mengantarkan pada iman. Nanti kalau sudah punya iman, di mana posisi akal? Memahami syariat. Jadi bukan di atas syariat. Akal digunakan untuk memahami syariat. Jadi bukan lagi di atas syariat. Zaman sekarang banyak orang bilang Islam itu agama mikir, harus mikir. Tapi pas dia sudah beriman, malah syariat akalnya di atas. Nah jadinya yang aneh-aneh, Syiah, liberal dan sebagainya. Karena akalnya di atas daripada syariat. Semua harus masuk akal. Padahal enggak semua harus masuk akal. Contoh, wudu. Kenapa wudu kentut di sini tapi yang dibasuh di muka? Kenapa bisa begitu? Kalau sudah punya iman, gampang jawabnya. Karena Allah suruh begitu. Loh kenapa Allah suruh begitu? Kita buktiin dulu Al-Quran. Nah makanya kalau misalnya diskusi sama orang non-muslim, jangan diskusi dari segi syariat. Nggak bakal dapat. Lah kenapa nggak bakal dapat? Ya, belum jelasin iman kok, jelasin tentang syariat. Kalau orang belum beriman pada Al-Quran, gimana dia mau menaati kemudian Al-Quran? Contoh kayak begini misalnya, Anda keluar dari sini, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu datang. Mas, Mbak beliin saya ikan asin dong, mau dibeliin nggak? Syariatnya dia suruh minta beliin ikan asin, mau dibeliin nggak? Nggak kenal sebelumnya, mau dibeliin. Mikir kita, kamu siapa? Kenapa kita nggak mau? Karena kita nggak punya bukti. Kenapa kita harus taat pada dia? Bisa dipahami ya? Tapi kalau ibu Anda nelpon dari rumah, Dek tolong beliin ikan asin dong, beliin nggak? Kalau nggak punya duit, minjem. Kalau misalnya nggak tahu di mana belinya, tanya. Kalau nggak tahu gimana cara belinya, belajar, berusaha. Jelas sampai di sini? Kalau kita sudah punya kenapa, sudah punya iman, apapun kita cari. Nah makanya beda antara orang yang masuk Islam punya iman yang benar sama yang nggak punya iman yang benar. Orang yang masuk Islam yang benar itu pasti produktif. Kenapa produktif? Karena dia sudah punya alasan. Kenapa saya masuk Islam? Dan saya mau semua orang tahu kebahagiaan yang saya rasa, keindahan yang saya rasa. Bagaimana sih kemudian beragama itu pasti punya dalil, punya dasar, berakal. Dia akan nyebarin pada semua orang. Nah saya masuk Islam saya nggak punya apa-apa. Saya nggak hafal huruf hijaiyah.
Saya nggak bisa baca Quran, saya nggak hafal Al-Quran apalagi, nggak hafal nama nabi-nabi, nggak hafal bahkan bulan-bulan di dalam Islam. Yang saya punya apa? Kenapa saya harus masuk Islam? Akhirnya ketika saya punya kenapa, saya pelajari semuanya. Nggak tahu, belajar. Nggak tahu, tanya. Nggak punya, pinjem. Nah, jadi kita begitu. Gitu ya. Baik, ini kesimpulan kita. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberikan kita kekuatan. Allah menanamkan pada kita kekuatan. Dan kekuatan kita ini adalah berdasarkan daripada berpikir ini. Dan mudah-mudahan Allah mempermudah kita untuk senantiasa bisa beriman secara tulus, secara murni sampai dengan Allah menjemput kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.